Jangan tinggal. Cepat pergi dari sini. Uangku cuma tersisa sekitar 20 yuan. Sudah bertahun-tahun berjuang di kota besar. Gajiku cuma cukup buat makan sehari-hari. Hari ini aku dipecat dari kantor, lalu diusir oleh pemilik rumah. Apakah ada yang lebih sial dariku? Selamat, sistem aktif. Dapatkan pengembalian uang 2 kali lipat. Benar atau bohong? Aku yang sangat sial bisa-bisanya mengaktifkan sistem yang seberuntung ini. Semua belanjaan dikembalikan 2 kali lipat. Berarti aku bisa jadi kaya dong. Pengembalian uang 2 kali lipat. Aku nggak yakin sistem ini nyata. Sudah siang nih. Pesan makanan dengan 25 yuan terakhir. Aduh. Aku tak punya uang. Wah, 50 yuan masuk ke rekening bankku. Benar-benar uangku dikembalikan 2 kali lipat. Sistem ini hebat banget. Benar-benar dikembalikan 2 kali lipat. Aku akan menjadi orang terkaya. Sistem uang ini. Apakah benar-benar legal? Jangan sampai aku pakai ini. Polisi datang membawaku pergi. Tuan rumah, tenang saja. Semua sumber uangnya sah dan legal. Kalau gitu aku tenang deh. Aku sekarang langsung kosongin. Keranjang belanjaku. Ini adalah iPhone model terbaru. Bagus banget. Hei anak desa miskin, jangan sembarangan. Satu harganya lebih dari 10 ribu. Kalau rusak, kamu nggak ganti rugi. Orang miskin kayak kamu. Sekalipun begitu, aku nggak mampu beli. Cepat pergi. Jangan bikin turun kualitas seluruh toko kita. HP ini aku ambil. Aku mau yang spesifikasi tertinggi. Orang miskin kayak kamu. Pura-pura jadi orang kaya apa? Pakaianmu kurang dari 200 yuan. Masih minta yang spesifikasi tertinggi? Harganya 28.000 yuan loh. Suruh ambil ya, ambil aja. Kalau enggak, aku komplain kamu. Aku bisa ambilin untukmu, tapi kamu harus bayar duluan. Aku habiskan 30.000 baruku. HP jelek ini berani minta scan? Tunggu, nggak bisa di-scan banyak uang. Aku suruh satpam buang kamu keluar. Pembayaran berhasil. 28.000 yuan. Pengeluaran 28.000 yuan. Cashback 2 kali lipat. No, yuan. Mana mungkin? Si miskin ini ternyata benar-benar punya Uang sebanyak ini. Uangnya sudah dibayar? Mana ponselku? Bahkan kalau dibeli, apa masalahnya? Orang sepertimu udah sering kulihat. Sok kaya padahal tidak mampu. Beli ponsel ini menghabiskan semua tabunganmu. Kamu akan kesulitan parah nanti. Aduh, kamu kenapa sih? Kenapa tiba-tiba lepas tangan? Ini kan 28.000 yuan. Kok tidak bisa dinyalakan sih? Wah, benar-benar rusak karena jatuh. Kalau gitu aku tidak mau lagi. Kembalikan uangku dong. Ada apa ini? Bos, aku baru serahkan HP-nya padanya. Jelas-jelas dia yang menjatuhkan ponsel itu. Tapi dia malah nyalahin aku. Pak, kerugian HP karena kesalahanmu. Pihak toko tidak akan mengganti rugi. Kalian bilang ini aku yang bikin. Jadi otomatis ini salahku. Kalian memutarbalikkan fakta ya. Kalau gitu lapor polisi aja. Tidak perlu sampai lapor polisi. Ada CCTV di toko, cek saja. Silakan cek sesuka hati. Tapi ada satu hal. Setelah dicek, dipastikan bukan yang saya rusakkan. Berarti kalian memfitnah saya. Maafkan saya dan ganti HP saya. Kepala toko, lihat nih. Dia cuma orang miskin yang menipu. Dia sama sekali tak beli HP. Oke, kita lakukan sesuai ucapanmu. Tapi kalau HP itu kamu jatuhkan, tidak akan dikasih ganti sepeser pun. HP ini juga nggak ada garansi. Dianggap sebagai kerusakan akibat kesalahan manusia. Janji ya. Cek sekarang juga. Sekarang udah lihat kan? Saya bahkan tidak sentuh HP itu. Berani-beraninya memfitnah saya yang menjatuhkannya. Memang ini kesalahan kami. Aku minta dia minta maaf padamu. Cepat minta maaf ke pria ini. Maafkan saya. Semua salah saya. Cih, udah deh. Aku rasa kamu tidak tulus. Kasih yang nyata aja deh. HP yang rusak ini gimana ya? Aku suruh karyawan ganti rugi padamu. Ganti sesuai harga asli. Kenapa harus? Ini kan harganya 28.000 yuan. Kamu tadi memfitnah saya yang menjatuhkannya. Berarti kamu dicurigai melakukan penipuan. Kamu tahu hukuman penipuan mulai dari berapa tahun? Kalau kamu nggak mau berdamai pribadi, aku tidak keberatan laporkan polisi. Kalau masalah ini jadi besar, biaya pengacara sudah lebih dari itu. Lebih baik kamu ganti rugi dia. Anggap setengah tahun ini sia-sia. Dapat pelajaran lah. Meskipun pembayaran belanja dikembalikan, tapi jumlah pengembalian ganda tetap sama. Nggak nyangka beli terus refund. Cashback 2 kali lipat tetap berlaku. Sekarang cewek cantik, uang, status, semuanya mudah banget didapat. Selamat Tuan, belanja 50.000 ya. Cashback 2 kali, 100.000 yuan. Selamat, belanja 100.000 berhasil. 2 kali cashback.
200.000. Aduh, keliling-keliling sampai lapar deh. Pergi makan besar dulu. Berhenti. Kamu wanita brengsek. Kamu berhenti di situ. Berhenti. Bukankah ini yang di lantai bawah kontrakan aku? Nyonya pemilik toko itu tangkap wanita brengsek itu. Kalau tidak segera bayar hutang, Malam ini jual dia buat uang. Berhenti. Nyonya pemilik toko ini orang baik. Aku tidak bisa diam sekarang. Abang Liu, beri tenggang lagi 2 hari. Aku pasti bayar hutang. Kalau kamu melayani aku dengan baik-baik, aku beri kamu 2 hari. Tidak bisa. Selain hal ini, aku bisa lakukan apapun. Kamu pikir selain menemani gue, apalagi nilai yang kamu punya? Gue tegasin kata-kata ini hari ini. Entah kamu bayar hutang segera sekarang, 200.000. 1 sen pun tidak. Uangnya nggak boleh kurang, kalau nggak pergi ke klub jadi teman minum. Kalau tidak, gue hancurkan selang oksigen emak lu. Kak Liu, aku mohon ya, jangan sentuh emakku. Aku pinjam uang buat ibuku berobat. Kalau emakku nggak ada, aku lebih baik mati aja. Kalau aku mati nanti, kamu minta uang ini dari siapa? Aku mohon banget sama kamu. Berani-beraninya kamu ancam aku. Percaya atau tidak? Woi bro, lagi apaan sih kamu? Bukannya cuma 2010-an doang? Gedung besar ini butuh banyak uang. Kamu siapa sih brengsek? Jangan ikut campur urusan di sini. Kamu Lin Yuan dari gedung sebelah. Kok kamu tahu nama aku sih? Pernah kamu mabuk di toko aku? Aku yang mengantarmu pulang. Hey, gua kesini mau tagih hutang. Bukan buat dengerin kalian berdua nostalgia. Bukannya cuma 20-an doang, aku yang bayarin hutangnya. Kamu yang bayarin dia? Jangan kira cuma pakai setelan jas. Bisa pura-pura jadi orang kaya besar, ini kan 200.000 yuan. Siapa yang kasih 200.000 cuma-cuma? Lagi pula, kamu kenal banget sama dia? Kamu bahkan tidak tahu namanya kan? Kamu bahkan tidak tahu namanya kan? Ah, itu. Aku beneran tidak tahu namanya loh. Aku tahu kamu ingin membantuku. Aku tak mau kau kena masalah. Kamu pergi cepat. Dengar tidak? Cepat minggir dari sini. Tanpa uang, jangan sok kuat. Aku bayarin utangnya 200.000. Kamu tidak bernilai 200.000. Bulu belum tumbuh sempurna. Pura-pura jadi pahlawan apa sih? Pergi. Kalau tidak pergi sekarang, hati-hati aku pukul kamu. Aku akan membantunya membayar. Aku kan banyak banget uang. Kalau berani gesek kartunya sekarang? Pembayaran 200.000 yuan berhasil. Beneran ada uang sebanyak itu? Lin Yuan, kamu beneran mau kasih aku bayarin 200.000 yuan? Terima kasih. Aku kan udah bantu bayar utangnya. Jangan meremehkan orang. Ke depannya ya. Jangan pandang orang sebelah mata. Hehe, iya. Kamu cukup setia kawan sih. Perempuan ini serahkan ke kamu. Dibeli seharga 200.000. Harus dinikmati dengan baik ya. Bukan, aku sama sekali nggak maksud begitu loh. Aku cuma mau bantu orang. Hehe, bro. Yang paham ya paham lah. Abang juga sudah pernah ngalamin ini. Pantesan kamu nggak mau melayani aku. Ternyata kamu ingin yang lebih baik. Ya, ayo kita pergi. Terima kasih. Lin Yuan, aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan buat surat utang nanti. Oh iya, namaku Li Duo. Kamu panggil aku Kak Duo aja. Nggak apa-apa. Benar-benar nggak perlu kamu kembalikan. Kemarin kamu nggak mempermasalahkan uang minumku. Kali ini anggap aku lunasi utang. Uang ini tidak berarti bagiku. Kamu nggak perlu memikirkannya. Apalagi Selamat host telah menghabiskan 200.000. Cashback 2 kali, 400.000. Apalagi apa? Kamu tidak punya uang. Lagi pula ibumu di rumah sakit. Masih butuh banyak biaya pengobatan. Aku juga nggak ada pilihan lain. Makanya aku meminjam uang lintah darat. Ibuku sakit, butuh uang cepat. Sampai sekarang masih menjalani pengobatan terus-menerus. Kalau benar-benar nggak ada jalan, aku cuma bisa pergi. Jual apa Kador? Jangan sampai kamu jatuh ya. Bukan gitu. Maksudku, kalau benar-benar nggak ada pilihan, aku bakal jual ginjalku. Itu juga nggak boleh. Jual organ itu ilegal. Loh, bengkel ilegal berisiko infeksi. Kamu jangan bertindak bodoh deh. Kalau gitu menurutmu aku harus gimana? Itu gampang banget. Aku bantu kamu cari solusinya, asalkan masalahnya tentang uang. Semuanya bukan masalah buatku. Kita akan kembalikan 2 kali lipat. Bahkan bisa menyelamatkan orang. Kenapa tidak kita lakukan saja? Aku benar-benar nggak ada jalan keluar.
Terima kasih ya, udah bantu aku. Aku sangat berterima kasih sama kamu. Aku pasti akan membalasmu. Uang yang aku berutang padamu. Aku buat surat utang nanti. Kak Dor tidak apa-apa. Sungguh tidak perlu kamu bayar kembali. Kalau kamu benar-benar malu, cukup buatkan aku makanan enak saja. Selama bertahun-tahun aku merantau di luar. Setiap hari entah makan di restoran, entah pesan makanan antar. Aku lama tidak makan masakan rumah. Baik, sekarang ikut aku ke toko. Sekarang aku buatkan kamu makanan enak. Tapi sebelum itu, bayar biaya operasi. Ya, sudah membayar biaya pengobatan 300.000. Sistem mengembalikan 600.000 kepada kalau tidak dihalangi oleh Kak Dor, aku pasti sudah membayar semua uangnya. Jadi totalnya akan jadi 800.000. Maaf ya. Sudah beberapa hari toko tidak buka. Stoknya benar-benar sudah tidak banyak lagi. Kamu makan saja seadanya ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku suka rasa masakan rumahan ini. Wah, banyak. Aku tak habiskan. Kak Dor, kamu juga makan ya? Kak Dor, kenapa kamu tidak makan? Lin Yan, kamu pikir aku bagus tidak? Iya, bagus. Kamu bantu aku sangat banyak banget. Aku harus membalasmu. Kak Duo R, aku bilang nih. Aku cuma tulus mau bantu kamu. Gak ada maksud lain. Kalau kamu masih begini lagi, aku bakal pergi loh. Maaf ya, semuanya salahku. Aku sudah banyak rasakan kerasnya hidup. Aku yang malah berpikiran tidak-tidak tadi, jangan salahkan aku ya. Kenapa toko ini masih buka sih? Bukannya aku sudah suruh kalian pindah? Besok penyewa baruku akan datang. Jangan menghalangi rencana bagus aku. Ini si miskin yang baru aku usir. Kenapa kamu juga ada di sini? Dua orang miskin ini kompak bareng. Cepat kalian berdua pindah sekarang. Jangan salahkan aku nanti. Ini bukan milikmu. Kamu cuma calo properti doang. Terus kenapa? Pemilik rumah sudah sewa padaku. Aku sewa siapapun. Tuan Zhang jual rumah online. Dia tidak pernah menghapusnya. Di sini masih ada kontak dia. Apa yang mau kamu katakan? Jangan-jangan kamu mau minta pemilik rumah untuk membela kamu ya? Tidak ada gunanya kamu cari siapapun. Yang harus diurus tetap akan diurus. Tuan Zhang, aku melihat informasi kamu di internet. Maaf, apakah gedung kamu ini sekarang masih dijual? Kamu mau beli gedung ini? Kamu pikir tuan tanah percaya kamu? Kamu cuma orang miskin doang. Bisakah kamu beli bata gedung ini? Kamu sekarang ada di luar negeri. Kalau gitu, kapan kamu datang ke sini? Kapan kita urus peralihan hak milik? Harga bisa kita bicarakan dengan baik. Kak Zhang, jangan dengerin dia. Dia cuma orang miskin doang. Baru saja aku usir dia keluar. Mana mungkin dia punya uang beli? Gedung ini? Kalau dia mampu beli gedung ini. Aku merangkak keliling kota 3 kali. Menyalak seperti anjing. Itu kata-kata kamu sendiri ya. Tuan Zhang, aku benar-benar mau beli gedung ini. Kalau kamu tidak percaya, aku bayar uang muka dulu untukmu. Kalau gitu, transfer dulu 500.000. Gedung ini harganya 50 juta loh. Uang muka 500 RB, tidak banyak kan? 500.000. Kamu bahkan tak punya 50 yuan? Tuan Zhang, uangnya sudah ditransfer. Silakan cek dan terima. Kamu mau bohongin hantu ya? Jangan bohong. Bahkan kalau kamu punya 500.000, nggak bisa kirim ke rekening asing. Uang sebanyak itu. Penipuan telekomunikasi tidak semudah itu untuk. Selamat konsumsi 500.000. Dapatkan kembali 1 juta ganda. Uang muka 500 RB sudah saya terima. Aku terbang besok untuk kontrak rumah. Apa? Kak Zhang, ini tidak mungkin. Ini mustahil. Keluarkan uang sebanyak ini, tidak mungkin mampu beli gedung ini. Saya mau verifikasi modal. Dia tak bisa bayar banyak uang. Pak, apakah bisa verifikasi modal? Selamat, host menghabiskan 1 juta yuan. Cashback 2 kali 2 juta. Tuan Zhang, aku kirim 1 juta lagi. Apakah masih perlu verifikasi modal? Baik. Tidak perlu lagi. Saya percaya sepenuhnya pada Tuan Mei. Feng Tua, malam ini kamu pindah. Gedung ini mau saya jual. Zhang, bagaimana kamu bisa begini? Kita kan udah tanda tangan perjanjian. Perjanjian kita udah lama kadaluarsa. Aku izinkanmu pergi secara sah. Jangan banyak omong. Cepat pindah. Bertahun-tahun ini, aku hidup dari selisih sewa. Kamu usir aku pergi. Aku mau makan apa? Minum apa? Kamu memaksa aku ke jalan buntu. Pemilik rumah. Ah, tidak. Feng Tua, malam ini pindah keluar. Kalau tidak, aku buat kamu menderita. Oh iya. Kamu masih ingat. Harus keliling kota 3 hari. Gonggongan anjing selama 3 hari. Mana mungkin bisa begitu? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu bisa mengeluarkan uang segini buat beli gedungnya. Kamu main trik apa sih?
Banyak banget omong kosong. Cepat pergi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Hei, cepat buka pintu. Buka pintu. Kamu jangan perlakukan aku seperti ini. Perlakukan seperti ini. Aduh. Gedung ini harganya 50 juta loh. Kalau kamu tidak bisa membelinya, 1,5 juta ini sia-sia saja. Kak Dor tidak apa-apa. Percaya padaku. Aku tutup pintu tanpa maksud lain. Tidak apa-apa. Kita akan tutup dan tidur. Di belakang adalah kamar tidur aku dan ibuku. Biasanya tidur di kasur yang sama. Kalau kamu tidak keberatan, kita tidur seadanya semalam saja ya. Kak Dor sudah pergi mandi. Kalau aku masih menolak lagi, apakah itu terlalu menyakitkan harga dirinya? SST. Aku tahu kamu pria terhormat. Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Tidurlah. Di mana ponselku? Kenapa tidak bisa diraih? Apa ini? Maaf ya, aku tidak sengaja. Tunggu sebentar ya. Ayo kunjungi ibumu di rumah sakit, lalu jalan-jalan ke mall. Oke, aku temani kamu pergi. Bukan kamu yang menemaniku, tapi aku yang membelikannya untukmu. Lin Yun, Sudah beli sebanyak ini. jangan beli lagi. Ayo kita pergi. Tidak apa-apa. Kamu cantik sekali. Sayang sekali lehermu kosong gitu. Hei, lihat kalung ini. Kamu suka? Beli lebih banyak, cashback lebih banyak. Bagaimana dapat uang beli rumah? Lagi pula ini bikin Kak Dor senang. Dua keuntungan sekaligus. Kalung ini cantik sekali. Pasti harganya sangat mahal ya? Nyonya, kalung ini harganya 58.000 yuan. Wah, mahal banget sih. Kalau gitu aku nggak mau deh. Padahal kamu kan suka banget. Kalung ini, kita ambil ya. Aku suka kalung ini. Kamu mau kasih ke aku? Oh? Kita yang lihat duluan kalung ini. Toko ini milik aku. Aku nggak mau jual ke kamu. Apa kamu nggak terima? Percaya nggak sekarang satpam usir kamu keluar? Cuma kamu? Lin Yun, kalung ini kalau dia mau, kasih aja dia. Aku nggak suka. Aku mau yang ini. Boleh juga, lagi pula. Yang udah di bawah mesin koin itu. Mana pantas buat Kak Dor kita? Apa maksudnya mesin koin? Kamu maksud aku ngeluarin uang buat dia. Aku jadi orang rugi sia-sia dong. Sayang, lihat dia. Dia hina aku. Kamu kan cuma mesin koin doang. Siapa yang masukin koin, siapa yang bisa pakai. Aku seneng banget beliin sayangku barang-barang. Ada apa? Urusan kamu apa? Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Anda belum bayar. Kamu baru kerja ya? Ini tuan muda kalian loh. Aku tahu. Tapi bos sudah bilang siapapun yang datang harus bayar dulu. Kamu gak paham omonganku ya? Bos itu ayahku. Tolong bayar dulu ya. Ayo pergi, gak usah peduli. Ayo, males banget ngadepin dia. Hampa, kamu pasti tamat. Aku suruh ayahku pecat kamu. Halo ya. Kalung ini kita ambil. Yang ini aku juga mau ambil.
Kamu gila ya. Bapak ini, yang pertama, suka kalungnya. Tolong kembalikan ke bapak ini ya. Sayang, lihat deh. Dia jahatin aku lagi. Kalung ini juga cantik banget. Aku juga mau. Aku kasih buat kamu. Ayahku sebentar lagi sampai. Nanti dia langsung pecat kamu. Ayah, apa yang terjadi sih? Anakku ambil perhiasan kita untuknya. Jangan biarkan dia ambil. Matamu buta ya. Tapi Gao Shao tidak membayar tadi. Aku menelepon untuk lapor, Pak. Tapi Anda tetap memotong gaji. Tapi tidak bisa gitu dong. Di depan banyak orang begini. Jangan mempermalukan anakku. Kamu tidak peka sama keadaan. Kamu dipecat. Lalu gimana gajiku bulan ini? Berani-beraninya kamu minta gaji? Lihat, banyak orang nonton. MPA. Anakku malu banget sampai tidak tahan. Aku belum minta ganti rugi reputasi. Kamu. Cepat pergi dari sini. Maaf, aku sudah dipecat. Kalung ini tidak bisa kau beli. Aku sebenarnya tidak mau ikut campur. Bos banci. Punya anak laki-laki juga banci. Aduh, pasti bangkrut cepat atau lambat. Tapi adik kecil ini kasihan banget. Masih sangat sopannya. Kak Duo-er, kamu cantik sekali. Aku seharusnya membelikanmu lebih banyak perhiasan. Baru cocok untukmu, benar kan? Apa sih? Halo, Bos Gao. Kamu datang. Halo, aku pemilik toko perhiasan sebelah. Ada yang bisa saya bantu? Semua perhiasan di etalase kamu. Saya beli semuanya. Tapi ada satu syarat dariku. Syarat apa? Silakan katakan saja. Bos Zhou. Kamu tidak mungkin benar-benar percaya. Omong kosong anak ini kan. Semua perhiasan ini totalnya 20 juta loh. Dia. Totalnya 200.000. Bahkan belum tentu ada sebanyak itu. Iya benar. Jangan sampai kamu ditipu oleh... Aku tidak percaya dia lebih kaya daripada sayangku. Kak Duo-er. Mereka bilang aku tidak punya uang. Gimana ya? Kalau gitu, Bikin mata mereka silau sampai buta. Bos, counter pertama di toko kamu. Aku ambil semuanya. Ingat syarat yang aku sebut tadi? nah kan, lihat deh. Aku udah bilang dia cuma pura-pura. Lihat deh, kamu dibodohin sampai kelabakan. Dia kasih syarat. Bikin kamu seneng sia-sia doang. Cuma orang miskin gak guna doang. Pura-pura jadi orang kaya, apa sih? Iya, bener. Lebih dari 2,5 juta. Cuma buat ngelawan gengsi doang. Aku nggak percaya sama sekali. Menurut aku sih, dia tuh kayak orang goblok banget. Syarat apa? Silakan bicara. Syaratnya adalah biarkan gadis itu jadi kepala. Semua komisi milik dia. Aku langsung gesekkan. Itu gampang banget. Aku setuju. Aku kasih dia gaji pokok tertinggi. Percentage komisinya juga paling tinggi. Baik. Hey. Pembayaran 2,58 juta berhasil. Sialan. Pam, pembayarannya berhasil. Tizi. Tidak mungkin. Dia kaya banget ya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Ini kartu Anda. Selamat tuan rumah atas pembelanjaan. 2,58 juta. Pengembalian 2 kali lipat 5. 1,6 juta. Loket kedua milikmu itu gimana? Aku ambil semuanya juga. Totalnya 5,088 juta yuan. Anda belanja sebanyak ini. Kami kasih diskon 20% buat Anda. Gak usah kasih diskon. Gesek langsung aja. Pembayaran sebesar 5.088.000 yuan berhasil. Kamu anak boros parah. Gak lawan siapa aja, malah lawan dewa kekayaan. Menurutku, dia cuma sok pura-pura kaya. Ini udah hampir 8 juta loh. Tidak mungkin, masih ada uang. Iya, dia pasti udah bangkrut total. Cukup banyak, Lin Yan. Ayo kita pergi. Nggak usah buru-buru. Ini belum selesai dibeli semuanya. Ini udah lebih dari 10 juta. Beli beberapa putaran lagi. Uang gedung ini langsung ada dong. Bos, ayo mulai. Kita kosongin counter satu persatu. Semuanya kita ambil. Oke. Selamat tuan sistem atas pengeluaran 26 juta. Kembalikan 2 kali lipat 52 juta. Ya ampun. Kamu si pemboros sialan. Aku pukul kamu sampai mati. Aduh.
Kamu tidak berguna. Siapa yang mau sama kamu? Kamu sampah. Siapa yang mau sama kamu? Coba. Sayang, dari tadi aku udah ngerasa kamu ganteng banget deh. Bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Salah satu pacarmu juga boleh. Mesinmu bisa dipakai siapa saja. Benar-benar menjijikan. Minggir sana. Pak, yang ini. Kak, boleh kita tukar kontak? Berapa harganya? Kamu nggak senang? Waktunya hampir tiba. Ayo, aku ajak kamu beli gedung. Ini kontrak pembelian gedung. Totalnya 50 juta. Jangan, ini uangnya. Lau Feng, kamu datang lagi menghalangiku. Tidak ada gunanya. Aku pasti akan menjual gedung ini. Gedung ini tidak seharga 50 juta. Kamu bisa tanya-tanya kemana saja. Jual rumah 1 juta. 3 unit 5 juta. Gedung ini total 5 lantai. Kalau dijumlahkan cuma 25 juta. Meskipun tambah rumah menghadap jalan luar. Totalnya juga tidak lebih dari 35 juta. Feng, apa yang kamu omongkan? Aku tidak ngomong ngawur. Kamu pasti mau mendukung. Lau Feng, sebelumnya kamu tidak peduli padaku. Kalau bukan karena pernah lihatmu dulu, aku dengan muka yang sangat menyenangkan. Aku beneran bakal percaya sama kamu. Mari kita tanyakan dulu sebelum menandatangani. Jangan sampai beneran ketipu. Perlu ditanya-tanya lagi? Aku tahu harga rumah di sini. Tapi kan aku punya sistem. Semakin banyak uang yang dihabiskan, semakin banyak yang dikembalikan. Tentu semakin mahal, semakin bagus dong. Mahal? Ya udah mahal. Aku benci sikap beberapa orang. Anggap aja, beli barang buat kamu main. Nanti kamu jadi pemilik rumah. Bebas mau ngapain aja sesuka hati. Oke deh. Pembayaran berhasil 50 juta yuan. Uangnya sudah terkirim. Dalam bisnis, bicara soal bisnis. Harga aku memang agak terlalu tinggi. Tapi aku pikir kita nanti ketemu. Kamu pasti bakal nawar sama aku. Nanti aku kasih harga yang pantas. Tapi gak disangka, saudara Lin, kamu begitu tegas, dan aku pasti mau berteman sama kamu. Selamat. Kamu habiskan 50 juta yuan, 2 kali pengembalian, 100 juta yuan. Selamat. Kamu dapat 100 juta. Dapat kesempatan undian blind box. Bisa juga dapat blind box. Undian sekarang juga. Selamat, kamu dapat mobil mewah edisi terbatas. Proses pembuatan mobil mewah butuh waktu. Mohon Tuan menunggu dengan sabar. Uang tak bisa beli semuanya. Hadiah ini lumayan bagus sih. Bro Lin, kamu ngomongin apa sih? Apa yang gak bisa dibeli? Aha, gak ada apa-apa. Maksudku persahabatan kita berdua. Uang juga tak bisa beli. Barang-barang udah semua dirapikan. Kunci cadangan untuk Tuan Lin. Kapan kamu pindah keluar? Boleh gak aku gak pindah? Aku gak punya uang. Gak ada tempat buat pergi lagi. Kamu harus tanya Tuan Lin dong. Kawan Lin, jangan suruh aku pindah. Kamu kan orang kaya banget dan sibuk terus. Kamu pasti gak ada waktu. Gedung tua jelek ini, aku bisa bantu jaga ini loh. Boleh nggak? Gak boleh. Tuan Zhang, masih ada satu hal yang merepotkanmu. Kamu sebentar. Lau Feng dulu pernah berkata, kalau aku mampu membayar 50 juta ini, dia merangkak keliling kota 3 kali. Belajar menggonggong 3 hari 3 malam. Jangan lupa awasi dia ya. Jangan biarkan dia ingkar janji loh. Baik, aku ajak teman-teman lihat seru-seruan. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ayo, aku ajak kamu beli villa. Beli villa? Aku tinggal di hotel, nyaman banget. Bukankah kamu sudah beli apartemen? Jangan beli villa deh. Rusak ini bukan tempatmu tinggal. Kita harus tinggal di villa. Zulin, kamu di sini sebulan lebih. Belum dapat satu pesanan pun. Kamu bikin aku sangat kesulitan. Manajer, aku baru lulus kuliah. Uangku semua buat bayar pinjaman kuliah. Kalau aku kehilangan pekerjaan sekarang, aku bakal terlantar di jalanan. Bisa? Jangan memecat aku. Itu tergantung bagaimana kamu menunjukkan kinerjamu. Manajer Gao, jangan begini. Kamu menolak aku? Benar-benar ada sampah manusia di mana-mana. Jangan takut, kita ada di sini. Aku tak biarkan dia merundungmu. Terima kasih kalian. Kalian siapa? Ikut campur urusan orang lain.
Pelanggan, Pelanggan. bahkan nggak ada satu mobil pun. Enggak, ini kan properti mewah loh. Yang termahal juga 500 juta. Jangan meremehkan orang ya. Gue kasih tahu ya. Lin Yun baru beli sebuah gedung. Harganya cuma 50 juta yuan doang. Anak miskin yang datang naik taksi. Berani-beraninya ngaku jadi pemilik gedung? Pergi sana, cepat pergi. Jangan ganggu kita berbisnis di sini. Dasar mata anjing, meremehkan orang. Silakan, saya perkenalkan rumahnya. Mau perkenalkan apaan sih? Percuma. Mereka sama sekali nggak mampu beli. Pantas kamu nggak baca situasi, sudah sebulan, tak ada penjualan. Saya pergi ambilkan teh untuk kalian. Nggak usah, beli rumah terus pergi. Lihat, hal sepenting beli rumah ini. Ngomongnya malah kayak beli sayur aja. Mereka sama sekali nggak mampu beli. Jangan buang-buang kata di sini. Kalian mau beli rumah apa? Saya rekomendasikan yang cocok untuk kalian. Berapa harga properti termahal di sini? Villa pemandangan sungai termahal kami. Harganya 100 juta yuan. 100 juta? Banyak banget. Zulin, villa pemandangan sungai ini. Tapi itu barang andalan kami. Hanya anak miskin itu. Kira-kira, beli gerbang villa pun tidak mampu. Saya beli ini. Kamu beli? Aduh, Dasar anak miskin kamu ini. Kukira. Kamu kerja 3 pekerjaan ya? Kerja sampai mati. Aku nggak dapat uang sebanyak ini. villa pemandangan sungai ini terlalu mahal. Aku rekomendasikan yang lain untukmu. Jangan pakai. Beli ini saja. Ambil kontraknya. Hey Julie, kamu bodoh ya? Mereka cuma bercanda ngejahili kamu. Manajer Gao, melayani pelanggan adalah tugas saya. Tolong jangan menghalangi saya. Zulin, ini demi kebaikanmu. Mereka sama sekali tidak mampu membelinya. Aku mempermainkanmu di sini. Aku rela dia mengendalikanku. Baik. Saya kasih tahu kamu, kalau pesanan hari ini tidak ditandatangani, kamu pergi sekarang juga. Lihat kontrak, nggak usah tanda tangan. Saya tahu villa ini terlalu mahal. Orang biasa tidak mampu membelinya. Kenapa kamu menangis? Aku mampu beli gedung. Kenapa kamu saksi manajer ambil kontrakku? Apa masalahnya kalau tidak mampu beli? Bolehkah aku cuma lihat-lihat saja? Aku tidak bisa melanjutkan lagi. Tadi kalian sudah menolongku. Aku tak biarkan kata-katamu jatuh. Lin Yuan, namanya sangat bagus. Apa yang kamu lakukan? Kontrak ini langsung berlaku begitu ditandatangani. Ini 100 juta loh. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku tidak ingin kamu kena masalah. Cepat berikan padaku, biarkan aku merobeknya. Di kontrak ini ada nomor serinya loh. Kalau kamu berani merobeknya, aku tuntutmu sampai berlutut memohon ampun. Termasuk kamu juga. Denda ganti rugi kontrak ini. Aku akan buatmu bangkrut total. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini 100 juta loh. Lin Yuan, berikan kontrak itu padaku. Biarkan aku merobeknya. Cuma 100 juta doang kok. Aku tidak takut mereka menuntutku. Berapa harganya, Kak? Kamu sangat baik padaku. Aku tidak mungkin biarkan mereka menuntutmu. 100 juta ini. Aku masih mampu membayarnya. Kamu benar-benar punya 100 juta? Gesek kartu. Pembayaran 100 juta berhasil. 100 juta. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kontrak ini tidak berguna untukmu. Namaku sudah tertulis di sini. Kontrak ini tidak berguna untukmu. Namaku sudah tertulis di sini. Satu transaksi berhasil senilai 100 juta. Ada pesanan senilai 100 juta. Sejak aku mulai kerja, belum pernah pesanan sebesar ini. Kak Lin, sekarang aku antar kalian pergi lihat villa. Beri aku nomor telepon bos kalian. Cari bos kami? Mau apa? Suruh mereka ganti manajer. Apa? Aku Lin Yuan. Aku mau komplain manager di sini. Iya, yang bermarga Gao. Minta aku merekomendasikan manajer baru. Aku rasa Zulin bagus. Pilih dia saja. Biar saya rekomendasikan seorang manajer baru. Aku rasa Zulin tadi bagus. Pilih dia saja. Tamat deh. Semuanya tamat. Aduh, kok aku lupa sih? Kak yang bawa pelanggan melihat rumah. Dia bawa pergi mobilnya. Sekarang gak ada mobil bawa kita. Kalian mau pergi ke villa. Di sini juga susah dapat taksi. Sekarang aku pesan mobil online. Maaf banget deh. Kalian tunggu sebentar ya.
Pak, tunggu sebentar. Bisakah mobil ini dijual padaku? Woi bro, kamu bodoh atau aku bodoh? Sudah, jangan menghambat aku pulang. Kenapa kamu tidak percaya? Aku beneran mau beli mobilmu loh. Kamu juga nggak bilang berapa harganya. Aku berikan saja sembarangan. 1 juta boleh nggak? Kasih kode QR ke aku. Mobil rusakku ini loh. 1 juta bisa beli 10 baru. Oke, kamu mau kasih uang ya? Kalau nggak bayar, kamu pengecut deh. Ayo cepetan. Beneran mau kasih uang? Cepetan dong, aku mau naik mobil. Ayo pergi. Kamu beli itu? Mobil bekas jelek ini. Bukannya cuma 1 juta doang? Daripada buang waktu nunggu mobil, mending beli langsung dan pergi aja. Kak Lin kaya banget gini. Pasti waktunya sangat berharga. Setiap menit bisa dapat puluhan ribu. Puluhan ribu memang gak boleh disia-siakan. Lin Yuan, kamu kaya banget gini. Kamu punya banyak sahabat cewek spesial. Pantesan kamu gak suka sama aku. Pasti karena aku tidak cukup cantik. Siapa yang bilang kamu tidak cantik? Kamu yang tercantik. Tapi juga yang paling apa? Paling baik kepribadiannya. Kak Lin, kamu dan pacarmu. Hubungan kalian sangat erat banget. Dia bukan pacarku. Bukan pacarmu. Terus dia apa? Dia. Sekarang belum. Nanti mungkin akan jadi. Kamu ini orangnya. Menyebalkan banget. Ayo, aku ajak kalian makan enak. Buat merayakan. Oke. Mahal banget. Satu hidangan saja harganya 20.000. Ada juga yang harganya 100.000. Ini terlalu mahal banget sih. Ayo makan di tempat lain, ya? Kalian berdua kan bukan tidak tahu kemampuan saya. Makan sepuasnya. Aku tahu kamu kaya. Tapi Aku tidak berutang apa-apa sama kamu. Bagaimana aku bisa tenang menghabiskan uang? uang kamu sebanyak ini. Kak Duo Air, pacarmu, begitu juga. Apalagi aku tidak bisa sembarangan makan barang semahal ini. Kalian berdua, satu adalah calon istriku. Satu lagi adalah adik perempuanku. Jangan sungkan sama aku dong. Aku akhirnya punya kakak laki-laki deh. Aku belum jadi istrimu loh. Udah berani panggil begitu aja. Pelayan, mereka sungkan untuk memesan satu masing-masing dari menu. Baik, Tuan. Silakan tunggu sebentar. Lin Yuan, kenapa kamu ada di sini? Li Tao, dulu kamu menipu aku sampai 100.000 lebih. Wah, kita musuh lama ketemu lagi. Kamu sendiri salahkan aku ya? Kau sendiri yang jadi penjamin dulu. Bukan aku yang memaksamu menandatangani. Aku sok jagoan, kamu pasang jebakan buat menipu aku. Merampas semua tabunganku. Iya. Semua tabunganmu cuma 10.000 doang. Kita tidak punya uang. Jangan-jangan kamu, dua wanita kaya ini dipelihara ya? Kamu ngomong ngawur apa sih? Aku dan Lin Yuan, kita berdua cuma pasangan biasa. Lagi pula, Lin Yuan, dia sangat kaya. Mana mungkin aku menghidupi dia? Iya, Kak Lin adalah kakakku. Kakak lebih dekat dari kakak kandung. Kekayaan Lin tak bisa kau bayangkan. Kan lo. Tidak disangka ya, beberapa hari tidak bertemu. Lin Yuan, kemampuanmu menipu gadis-gadis kecil meningkat pesat banget. Lin Yuan bukan orang seperti itu. Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, Aku tidak akan bersikap sopan lagi. kakakku paling hebat. Kamu bodoh, tidak mengerti. Hebat? Hebat di bagian mana sih? Kalian berdua jangan terburu-buru. Biarkan anjing menggonggong. Masih ada orang gonggong sama anjing? Kamu bilang siapa anjing? Kak Li. Jangan ambil pusing sama dia. Ayo kita makan. Aku mau lihat sendiri. Seorang miskin tanpa 100 sebulan lalu. Datang sini, pesan 2 lauk tambahan atau tidak. Orang miskin seperti dia, mana ada uang buat makan ini? Kira-kira sih pasti salah masuk tempat. Tak bisa bayar biaya tempat makan, hanya bisa duduk diam saja. Tidak bisa pergi. Loh, ada biaya tempat duduk juga? Berapa biaya makannya? 888. Ada apa? Biaya makan 2 orang 888 yuan. Meski agak mahal, cuma makan paling banyak ribuan. Streamer cantik sekali begini. Istirahat cukup untuk kembali. Jadi tidak rugi dong. Pesan saja sesukamu. Aku tidak seperti orang tertentu itu. Pura-pura kaya demi jaga diri. Kalau gitu, aku mau ini. Ini dan ini juga. Kak Li, kamu pesan apa? Kamu pesan saja. Terserah kamu sepenuhnya. Aku juga mau ini dan itu. Aku sudah pesan 5 masakan. Kamu tidak merasa terlalu banyak kan? Aduh, tidak banyak kok. Kakak ini banyak uang. Wah, wangi sekali. Kamu bilang dia orang miskin kan? Kenapa pesan banyak banget? Pura-pura kaya ya. Nanti kamu tunggu dan lihat aja. Saat dia mau bayar tagihan nanti, pasti dia bakal nangis kecil. Pelayan, tunggusin dong.
Udah habis makan, masih dibungkus. Pelit banget. Bener-bener memalukan banget. Ya iyalah. Lin Yuan kita bukan cuma kaya, tapi juga orang yang sangat baik. Dia nggak bakal buang makanan. Pelit ya udah pelit aja, tapi alasannya banyak banget juga. Pelayan, bayar dong. Ini bukan tagihan Anda loh. Anda nggak perlu semangat banget gitu. Yakin dia sebulan yang lalu nggak punya uang 100 yuan? Aku yakin, dia pasti tidak punya uang. Dia tahu dia nggak punya uang. Lagi pula, nggak bisa bayar juga. Pesan yang paling mahal semua. Lebih baik mati kekenyangan deh. Begitukah? Pasti begitu. Lin Yuan, kamu bodoh, beneran banget. Makan gratis biasa saja. Kamu makan lebih dari 200 sekaligus. Kaya banget ya. Kamu pikir restoran bakal melepaskanmu gitu. Gesek kartu. 2,56 juta yuan pembayaran berhasil. Tidak mungkin. Kamu kok punya uang sebanyak itu? Uangmu kan udah aku tipu semuanya. Ini yang kamu sebut orang miskin? Oke, aku udah kenyang. Ayo bayar. Pelayan minta tagihan. Bilang bisa. Pembayaran 2,56 juta yuan berhasil. Tidak mungkin. Kamu kok punya uang sebanyak itu? Uangmu kan udah aku tipu semuanya. Ini yang kamu sebut orang miskin? Oke, aku udah kenyang. Ayo bayar. Pelayan minta tagihan. Kamu penipu. Bukannya kamu tipu, aku bilang. Tabunganmu cuma 100 ribuan lebih doang. Sekarang makan saja butuh 200 juta. Kamu tolong selesaikan ini untukku cepat. Karena Duor dan Lily ada di sini. Aku tak mau rumitkan ini. Kasar banget. Jadi ada orang sengaja cari mati. Kamu penipu ini. Bukannya kamu bohong padaku, kamu cuma punya sedikit tabungan? Sekarang makan saja 200 juta. Urus ini untuk aku. Cepat. Awalnya karena ada Duer dan Linlin. Aku nggak mau bikin masalah ini, sebrutal ini. Beberapa orang ingin bunuh diri. Jangan pukul. Kak Lin, aku salah. Aku benar-benar salah. Mbak Duo, telepon polisi. Di sini ada penipuan puluhan ribu. Baik. Kamu nggak bisa gini. Kamu nggak punya bukti. Telepon polisi juga nggak guna. Bukti? Semua ucapanmu tadi. Udah aku rekam semuanya. Kak Lin, aku tahu salah kok. Uang yang aku tipu dari kamu. Aduh, Kak Lin. Untung aku ketemu Kak Lin. Kalau enggak, Aku ditipu si miskin ini. iya, Kak Lin. Kamu udah bantu aku banyak banget. Bagaimana? Aku harus berterima kasih padamu. Baru tadi, Li Tao dia bilang kamu adalah streamer. Dia pasti pendukung teratasmu. Karena dia sudah donasi untuk uang sebanyak ini. Jadi masih bisa dibilang menipumu? Kamu cuma mau cari kaya, gagal, lalu pindah target ke kakak laki-lakiku. Aku kasih tahu kamu. Kakakku cuma lihat Kak Dor. Dia sama sekali tidak tertarik pada Wanita sepertimu. Kakak Lin, bagaimana menurutmu? Mereka berdua aku sudah selesai bicara. Masih perlu aku bicara apa lagi? Jangan tidak tahu diuntung. Streamer cantik sepertiku. Orang lain bahkan tak bisa mengejar. Jangan sok penting deh. Ayo pergi. Halo, apa? Gedung yang baru dibeli terbakar. Apa? Hilang. Semuanya hilang. Li Yuan, kamu juga sama denganku. Kita semua jadi orang miskin banget. Bajingan. Kamu jahat banget sih. Ini gedung Lin Yun beli. Kamu malah bikinnya hancur gitu aja. Ini keterlaluan banget. Meskipun Kak Lin kaya raya sekalipun, kita tak tahan rugi seperti ini. Nggak apa-apa. Kebakaran bagus, nggak perlu dibongkar. Oh, Apa maksudmu? 50 jutamu itu semua hangus sia-sia. Kamu sampai bangkrut total. Kamu masih tenang gini? Kamu pasti hancur dalam hati, ya? Kamu tidak membakar gedung itu sendiri. Cuma ingin membuatku hancur. Siapa yang bilang aku yang bakar? Kamu ada buktinya? Pengadilan butuh bukti loh. Kamu kenapa marah? Pasti kamu yang bakar.
Dia membuatku kehilangan rumah. Aku juga dihujat netizen semua. Sekarang hartaku udah habis semua. Bisa aku nggak emosi? Terus gimana dong? 50 juta buatku. Bener-bener bukan apa-apa. Hah? Nggak mungkin. Kok kamu punya uang banyak banget? Ini nggak mungkin sama sekali. Uang buatku. Hanya angka doang. Biar kamu lebih marah lagi. Aku berencana untuk reruntuhan ini. Menjualnya dengan harga 10 kali lipat. Kamu anggap aku bodoh ya? Gedung ini sudah habis terbakar. Siapa yang mau reruntuhan ini? Kamu jangan cuma di tempatku, ngomong kosong doang. Kalau kamu berani sama aku buat taruhan, kamu tak bisa jual gedung ini. Masalah pembakaran gedung ini, kamu harus terima nasib burukmu sendiri. Tak tuntut siapapun secara hukum. Kalau aku berhasil jual gimana? Kalau kamu berhasil jual, aku mengaku bakar gedung ini. Sepakat. Kamu, Li Yuan, kamu berani sekali menjebak aku. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Ini. Lin Yuan, jangan peduliin dia. Dia sudah dibawa pergi polisi. Polisi pasti bisa mengungkap sifat aslinya yang licik. Tidak apa-apa. Dia cuma sampah kayak gitu. Jangan peduliin dia. Saudara Lin, apa rencanamu selanjutnya? Kalau kamu mau bangun rumah baru, aku punya kenalan di sini bisa bangun rumahmu harga super murah. Nanti rumah baru bikin banyak hype. Bisa laku sekitar 70 juta. Buat apa repot-repot? Biarkan saja begini. Aku tetap jual 1 miliar. Bukan cuma di sini. Seluruh area di sekitar sini juga. Aku sudah beli semuanya. Aku jual semuanya 10 kali lipat. Tidak mungkin kan? Saudara Lin, kamu ini bercanda kan? Jangan biarkan marah buatmu kehilangan akal. Lin Yuan tidak layak. Kalau kalian marah, kita cukup abaikan dia saja. Abang Lin, kamu tidak apa-apa kan? Kamu senyum-senyum gini malah bikin aku lebih khawatir. Sudahlah K2 Air. Dan Lin juga. Abang Zhang. Kalian masih tidak percaya sama kemampuanku? Abang Lin, aku percaya kamu kok. Cuma ini, keadaannya sudah begini. Bagaimana bisa dijual 10 kali lipat? Rumah ini dijual 50 juta dulu. Harga ini sudah tertinggi di pasar. 10 kali lipatnya 500 juta loh. Properti milik kita ini. Pasar paling ramai di sini. Harga rumah terlalu tinggi. Harga segini. Kalian juga tidak percaya sama aku. Lin Yuan, aku percaya sama kamu. Tapi hal ini benar-benar terlalu sulit. Kak, aku juga percaya sama kamu. Orang kaya dan murah hati sepertimu. Tidak ada apa-apa. Bukan cuma di seluruh kota. Tak ada satu pun. Tapi Kak, Kamu beli 10 kali harga sendiri, aku percaya 100%. Tapi kalau orang lain yang membelinya, aku benar-benar sulit untuk percaya. Tapi Kak, aku bukan bermaksud tidak percaya kamu. Benar, jangan salah paham aku ya. adik bodoh. Aku nggak salah paham kamu. Tidak apa, tidak percaya, tidak masalah. Pas banget kakak tunjukin ke kamu kemampuan asli kakak. Kamu beli dengan harga tinggi, semua rumah di sekitar sini ini butuh lebih dari 1 miliar. Cuma 1 miliar doang, nggak banyak. Untuk rumah di pusat kota, 1 miliar itu memang nggak banyak. Tapi ini adalah daerah pinggiran kota. Rumah ini memang nggak mahal. Rumahnya tua, rusak, dan kecil. Jadi harganya lebih murah. Akuisisi lebih dari 10 miliar. Rumah-rumah di sini itu sama aja buang percuma kan? Aku tahu, kalian berdua benar-benar peduli sama aku. Tapi kamu terlalu khawatir seperti ini. Aku bakal merasa sayang loh. Menyebalkan. Kamu jahat banget. Kamu cuma bohongi aku. Wah, adik Lin. Bos Lin. Semua tuan tanah di sini datang. Aku suruh mereka antri aja. Satu persatu datang, lihat ya. Nggak usah, malah lebih bagus. Biarin mereka masuk bareng-bareng. Nggak ribet. Ayo kita bicarakan satu persatu. Jangan biarkan mereka menuntut harga tinggi. Nanti malah jadi susah beresinnya. Gak apa-apa, aku bisa urus. Ya udah. Keadaannya emang gini. Daftar harganya ada di sini. Semua orang bisa lihat-lihat dulu. Kalau menurut kalian harganya cocok, kita jual. Kalau harganya nggak cocok, transaksinya nggak jadi. Pertemanan tetap jalan. Kamu beli gedung jelek itu, malah bayar 50 juta. Kok ke tempatku jadi 35 juta? Aku nggak mau jual deh. Aku juga nggak mau jual.
Aku beli gedung Kak Zhang. Beli kalian cuma 35 juta. Wajar kok kalian merasa nggak adil. Aku juga paham. Tapi aku ingin membuat Feng marah dulu. Makanya bayar harga segitu. Sampai nggak sempet riset pasar dulu. Sekarang aku udah selesai riset pasar. Baru sadar gedung ini hanya bernilai 35 juta. Harga yang saya tawarkan sangat wajar. Saya tidak peduli. Di bawah 50 juta. Saya tidak jual. Benar-benar tidak jual. Kalian bisa datang hari ini. Ini demi muka saya, Lin Yuan. Aku Lin Yuan beri kalian muka. Semua yang menandatangani kontrak hari ini, tahun berapa rumah ini dibangun? Semua bisa dihitung standar 50 juta. Tuan Lin. Ini tidak bisa begitu. Semua rumah itu rumah berbahaya. Bahkan tidak ada dinding. Menghabiskan 50 juta ini sama saja membuang uang percuma. Saya juga tahu saya rugi. Tapi ini buat keseimbangan psikologis kalian. Saya cuma punya waktu 1 hari setelah hari ini lewat. Lebih dari 35 juta. Tidak ada tambahan sepeser. Orang ini sangat murah hati. Kita naikkan harganya lagi. Minta lebih banyak lagi. Kita bilang harga terendah 50 juta. Tidak bilang hanya jual 50 juta. 60 juta. Tidak dijual meskipun kurang sepeser pun. Artinya minimal 60 juta. Manusia serakah tak pernah puas. Kalian terlalu serakah. $60 juta bisa. Bahkan saya bisa beri 80 juta. Aku, Tuan Lin. Tentu saja, aku punya satu syarat. 80 juta diskon penandatanganan pertama. Artinya, orang pertama kontrak 80 juta. Yang kedua, 60 juta. Yang ketiga, 50 juta. Setelah itu, semua mengikuti harga 35 juta. Tentu, kontrak hari ini 35 juta. Masih ada diskon tambahan 2 juta. Tidak, apa yang sudah kita katakan harus tetap sesuai itu. Kita sudah mengatakan harganya 80 juta, jadi semuanya harus 80 juta. Kalian semua setuju bukan? Betul, minimal 80 juta. Niat baik saya sudah di sini. Menurut saya sendiri, niat baik saya sudah cukup tulus. Kalau kamu tidak mau, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula waktunya cuma 1 hari saja. Kalian bisa pulang dan pikirkan dulu. Memprovokasi itu boleh. Tapi kalau mereka bersatu padu, terus mempertahankan 80 juta gimana? 80 juta ya kan? Aku pikir sebentar, aku tanda tangani. Maaf ya, kamu datang terlambat. Kamu jadi pihak ketiga. 50 juta. Sudah disepakati kita semua bersatu. Siapa yang tidak tahu, malu begini. Ini, aku tidak nyaman untuk mengatakannya. Kamu nggak mungkin bohongin aku kan? Aku jelas-jelas datang sangat awal. Kalau kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Lagi pula, lihat, ada yang jadi orang ketiga. Aku setuju, tidak menolak. Ambilkan kontrak untuk dia. Tuan Lin, saya datang menandatangani kontrak. Posisi pertama sudah direbut orang. Kamu juga sudah lihat. Kamu yang kedua. 60 juta. Kamu tanda tangani saja. Oh wow, aku tanda tangan. Bro, kamu hebat banget sih. Gimana kamu bisa kepikiran cara ini? Awalnya, setiap orang ditetapkan 50 juta. Sekarang jadi 37 juta. Kita hemat banyak uang kali ini. Hadiah 80 juta hilang. Ngomong-ngomong, Lin Yuan. Aku benar-benar beruntung sekali. Bisa seberuntung ini di kehidupan sekarang. Akhirnya, aku bisa bertemu denganmu. Aku benar-benar belajar banyak kali ini. Berapa lama aku di luar negeri? Banyak hal yang bisa dipelajari. Selamat konsumsi. 2,5 miliar yuan. Cashback 2 kali lipat 5 miliar. Selamat pencapaian 5 miliar pengembalian uang. Dapat kesempatan gacha gratis nih. 500 juta. Bisa buka blind box. Aku kira setidaknya butuh 10 miliar. Selamat, kamu dapat obat penyembuh penyakit. Total ada 10 butir. Sudah dimasukkan ke saku tuan rumah. Ini barang sangat berharga. Sumber dayanya ternyata sebanyak itu. Sistem ini nggak pelit loh. Lin Yuan. Apa ini? Ini adalah pantau pas aku ngantuk banget. Bisa bantu aku menghemat banyak tenaga. Ayah, kapan kamu bisa bangun? Semua ahli yang bisa diundang. Sudah aku undang semuanya. Bahkan dokter penuaan terkenal dunia pun tak berdaya.
Apa yang harus aku lakukan? Wah. Shouting selamat. Orang kaya misteri adakan lelang. Lelang obat warisan secara terbuka. Katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Penyakit langsung sembuh begitu obat diminum. Mana mungkin ini nyata? Dengar sekilas, itu penipuan. Zombie tidak jauh lagi. Kita sekarang buntu, ya? Mencobanya tidak akan memakan banyak waktu. Oke, ayo pergi. Orang kaya itu pakai mobil mewah. Ayo kita pergi lihat mobil bareng. Ayo pergi. Itu Shouting, orang terkaya Wan. Dia tidak merawat kakek di rumah. Kenapa dia bisa datang ke sini? Mungkin bukan demi pil bian kue. Trik pancingan ini kan? Tidak mungkin. Tuan Lin beli Dongjiao 2,5 miliar. Tanah itu, mobil mewah terbatas. Jelas identitasnya sangat luar biasa. Lelang seperti ini, intinya bukan barang lelang. Shouting datang ke sini pasti. Juga bukan demi obat ajaib itu. Lelang malam ini di Tuan Lin. Ini lelang yang berbeda dari semua lelang sebelumnya. Lelang ini cuma satu barang. Pil penyembuh segala penyakit. Ini obat ajaib warisan Tuan Lin. Katanya sudah berumur 100 tahun. Sampai sekarang tidak busuk dan rusak. Sudah cukup menunjukkan betapa ajaibnya. Harga awal Bianchi pil 10 juta. Setiap kali naikkan harga 1 juta, sekarang lelang dimulai. Ini bukan lumpur dari bos cuci pakaian? Bagaimana mungkin dia bernilai 10 juta? Benar-benar menganggap orang bodoh ya? Ini agak lucu kan? Obat mahal tak 10 juta. Terlalu tidak masuk akal ya? Iya dong, dia malah sangat kaya. Apakah dia menipu dengan ini? Kita diundang ke sini. Tujuan awalnya memang untuk menambah relasi. Peduli apa dia, ikut saja. Yang penting kita sendiri tidak tertipu. Sudah, kita sudah lihat semuanya. Ayo kita pergi. Kita sudah datang. Tunggu dulu. Semua orang tidak angkat papan. Ini gimana ya? Ikan yang paling penting sudah datang. Siapa angkat papan, nggak penting. Apa urusanmu dengan Shouting? Nanti kamu juga tahu. Bagaimana kamu bisa yakin sekali? Shouting ada di sini? Karena dia punya teman dekat. Kamu sangat perencanaannya sempurna. Benar-benar hebat sekali. Meskipun begitu, aku masih sangat marah. Orang-orang dengar ada lelang 2,5 miliar. Datang dengan terburu-buru sendiri. Hasilnya datang, tapi tidak angkat papan. Terlalu keterlaluan sih. Xiao Lin kita marah nih. Gak boleh gitu dong. 11 juta. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kemurahan kalian ya. Ini orang keluarga Bos Lin, kan? Dia juga jadi calon penawar palsu. Kamu masih nggak lihat itu? 11 juta kali pertama. 11 juta kali kedua. 11 juta kali ketiga. Baik, pil Bianchi milik Bapak ini sepenuhnya. Dia datang dengan mobil mewah. 12 juta saya ambil. Tapi saya ada satu syarat, yaitu ingin bertemu Bapak Lin. Ikan datang. Ikan datang. 20 juta. Bukankah dia sudah menang lelang tadi? Kenapa tidak kasih dia langsung? Shaolin Lin, jangan khawatir. Adegan seru masih belum datang. 21 juta. 30 juta. 31 juta. 1 lawan 1. Hei, orang tua, maksudmu apa? Barang bagus pasti harus direbut dong. Kamu gak sadar itu jebakan? Lin Yun sengaja menarikmu dengan mobil. Aku ingin menipumu karena kamu kaya. Kamu meremehkan aku banget ya. Aku gak bakal ketipu. Aku gak mau lagi. 100 juta yuan pertama. 100 juta yuan kedua. 100 juta yuan ketiga. Pil Bianchi ini jatuh jadi milik pria ini. Cuma bocah kecil. Berani-beraninya kamu rebut sama aku. Hah? Berani kamu hina gue? Aku gak hina kamu loh. Aku menertawakan kebodohanmu. Obat penyelamat nyawa langka ini. Kamu malah kasih ke aku ya? Kamu kira aku bodoh ya? Ilmu yang kayak gumpalan lumpur. Gak bikin mati? Udah bagus. Masih mau nyelamatin nyawa orang. Kalau ini bisa selamatkan nyawa, aku live sambil jongkok terbalik. Lakukan siaran langsung, lupakan saja jika obatku bisa menghidupkan orang mati. Kamu suruh Shouting. Pabrik fisik milik keluarga Xiao dibangun di kawasan timur pinggir kota. Rencana ini bukan untuk Bai Peng, tapi disiapkan untuk aku. Cuma dengan teknik jelek begini, masih mau aku pilih alamat rumahmu. Mimpi aja, Bos Xiao. Apa maksud ucapanmu ini? Kami tidak pernah mengirim undangan kepadamu. Juga tidak menarik paksa kamu untuk datang ikut acara lelang. Kamu sendiri yang datang atas kemauanmu. Sekarang, kamu berani menuduh kami membuat jebakan. Aku cari obat ayah. Jadi kalian sengaja menyebarkan jebakan ini, membuat sensasi ini.
hanya untuk membuat kami terjebak. Sudahlah, aku tidak ada waktu mengurusi penipu macam ini. Ayo pergi. Kalau saya siap pertaruhkan tanah timur kota, obat ini pasti bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Kamu adalah Lin Yuan. Bagus, cerdas sekali. 2,5 miliar. Apakah ini belum cukup? Bagaimana kamu mau bertaruh? Sangat mudah. Suruh ayahmu minum obat ini. Kalau obat ini tidak bisa menyembuhkannya, tanah timur 250 juta ini saya serahkan kepadamu dengan sukarela. Lin gila ya. Ayahnya sudah lama sakit. Dia pikir pil ini bisa menyembuhkan ayahnya, kan? Saya juga rasa dia gila. Dia beli tanah mahal. Saya sudah merasa otaknya tidak beres. Dia klaim jual 10 kali lipat. Hal ini, saya makin yakin dia gila. Aku tak akan biarkan kakek makan barang sembarangan tidak jelas seperti ini. Kalau timbul masalah setelah meminumnya, kalian tidak bisa tanggung jawab ini. Paham, mengerti, tidak boleh diminum sama sekali. Kalau begitu, biarkan ayahmu cium dulu. Pasti boleh kan? Cium dulu. Cium, kamu dengar tidak? Apa enak sih benda itu? Kata kakakku, itu pasti berhasil. Semua kata kakak saya benar. Iya, saya juga percaya Lin Yuan. Dia benar-benar hebat sekali. Apapun yang dia katakan, saya pasti percaya semuanya. Saya juga percaya padamu. Kalian akhirnya bisa percaya padaku. Aku sangat lega. Oke, boleh. Kalau ayahku sudah menciumnya, obat ini tidak manjur. Tanah timur itu jadi milikku. Sebaliknya, kalau obat saya bisa menyembuhkan seketika, maka tanah di wilayah timur kota, kamu pilih, aku tidak akan banyak omong. Oke, karena kamu begitu tegas, lebih baik kita pergi sekarang. Mobilku cepat. Naik mobilku pergi. Mobil mewahmu pasti lancar jalannya. Kita pergi sekarang. Ambil obatmu kembali. Kamu kalah. Tanah timur kota jadi milikku. Kak, ini harus gimana? Gak apa-apa, Lin Yuan. Aku percaya sama kamu. Sekarang jangan memaksakan diri. Ayo kita tanda tangani sekarang juga. Kamu yakin Pak Tua nggak bereaksi? Banyak orang lihat. Aku yakin dong. Kamu mau lihat ke belakang lagi? Ah, iya. Tidak. Kalian semua liatin aku kenapa sih? Aku cuma tidur sebentar kok. Kenapa malah dikerumuni orang? Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya mencium bisa bangunkan kakek, tidak bisa menyembuhkan Toro. Kamu mau makan? Iya. Ayah. Kamu akhirnya sadar. Kamu bunuh ayahku. Aku mau nyawamu. Berhenti. Ayah, kamu gak apa-apa kan? Sekarang seluruh badanku penuh tenaga. Seketika terasa 20 tahun lebih muda. Ya Tuhan, aku lagi bermimpi. Cepat, bangun dong, Tabib Sakti. Luar biasa sekali. Semua penyakit di tubuhku hilang. Bahkan yang tak bisa dipulihkan hilang. Seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Oh, ini pil Bien Kue Legendaris. Ini benar-benar ajaib banget. Meskipun aku percaya pada Lin Yuan. Tapi aku nggak nyangka ini ternyata. Seajaib ini. Ini sama sekali bukan obat. Ini adalah keajaiban. Sekarang aku tiba-tiba merasa Nanti apapun yang kakakku katakan, semuanya wajar. Meskipun dia bilang bisa mengetik surat, aku juga setuju. Tidak masalah. kenapa aku kembali ke luar negeri? Aku akan selalu ikuti Linji. Paha emas kamu ini. Maksud kalian adalah penyakit Pak Xiao yang tua itu disembuhkan oleh pemuda ini. Iya, itu aku. Iya, aku baru beri obat pada kakek. Pil Bian Kue cuma legenda saja.
Bagaimana mungkin ada di dunia nyata? Baru saja, aku pakai tangan ini. Beri pil Bianque ke kakek. Semua di sini sudah lihat. Aku cuma menciumnya sebentar. Aku merasa tubuhku segar banget. Obat apa ini? Bisa kasih saya 1 butir? Enggak, saya beli 1 butir. Bapak kayaknya nggak mampu belinya deh. 1 butir dijual seharga 100 juta. Apa? 100 juta. Saya bisa kasih kamu 1 butir, tapi saya ada 1 syarat. Apapun syaratnya, saya pasti setuju sama kamu. Saya mau kamu menganalisis komposisi obat ini. Saya mau mendirikan pabrik obat yang khusus memproduksi pil Bianque. Buatan manusia kalah dari sistem. Sangat manjur begini, bisa dipakai untuk meredakan sakit penyakit, mengobati penyakit umum. Seharusnya masih bisa. Baik, saya pasti menganalisisnya untukmu, memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Tuan Lee, proyek ini bisa bekerja sama dengan saya juga tanda tangani kontraknya. Urusan investasi proyek ditunda dulu. Kamu masih ingat? Perjanjian kita yang dulu loh. Tentu saja aku ingat. Kata kita sudah bulat. Pabrik kita di timur kota ya. Baik, sekarang kita bisa bicara soal kerja proyek. Tapi, ada apa? Kamu masih punya syarat lain? Aku masih punya 1 syarat lagi. Membangun pabrik dengan skala besar sepertimu pasti bisa mendorong ekonomi wilayah sekitar bagi perkembangan pasar. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi pemerintah. Mereka pasti senang banget. Aku butuh kamu untuk bernegosiasi dengan beri kami beberapa kebijakan istimewa. Kebijakan istimewa apa? Pengurangan pajak? Kemudahan jalur pengiriman barang. Ini bukan yang aku inginkan. Melainkan membangun gedung kantor baru. Pindahkan semua departemen ke kawasan timur kota. Apa? Kamu mau bikin timur kota jadi kawasan ekonomi super? Harga tanah naik 10 kali lipat. Lebih dari 10 kali lipat. Lebih dari 10 kali lipat. Terima kasih atas investasi Anda. Kami menantikan lingkaran emas Tuan Lin. Dorong lebih baik ekonomi kota ini. Terima kasih untuk Anda. Terima kasih atas kepercayaan dan dukunganmu. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya wartawan. Tuan Lin, apakah Anda menawar? Sekarang nilainya dinilai melebihi 50 miliar. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kaya sendirian bukanlah kemakmuran. Aku ingin semua orang kaya. Bersama-sama melampaui PDB Global. Bagus. Bagus, Tuan Lin. Pemikiranmu sangat tinggi. Masa depan Tuan Lin sangat menjanjikan. Tuan Lin muda sudah punya pencapaian sebesar ini. Kalau orang biasa mungkin sudah sombong lupa siapa dirinya. Tuan Lin tetap tenang dan bijaksana. Saya rasa nanti pasti akan tercatat dalam sejarah. Apa? 50 miliar? Kenaikannya lebih dari 10 kali lipat. Bahkan 20 kali lipat. Sebenarnya saya salah siapa ya? Aduh, Kamu kenal Lin Yun? Kamu juga menyinggung dia? Bagaimana ini? Kamu juga begitu ya? aduh. Ya. Aku sangat menyesal. Astaga. Pilih saja orang kaya di sini. Kekayaannya pasti di atas 20 miliar. Untung ada Kak Lin. Kalau bukan karena kamu, aku nggak ada kesempatan masuk. Pesta kalangan atas ini. Tidak peduli harta orang lain. Di hatiku, Lin Yuan adalah yang paling hebat. Iya, kakakku adalah yang paling hebat. Tidak ada yang bisa menandingi. Hei semuanya, lihat cepat. Ada beberapa orang kampung di sini. Dia bilang paling hebat di dunia. Pantesan aja mukanya terlihat asing banget. Jangan-jangan mereka pakai baju pelayan. Datang ke sini pura-pura kaya ya. Kalian terlalu keterlaluan. Kak Lin itu Lin Yuan. Dia ketua kawasan bisnis Jiang Timur. Kota Jiang. Jiangxi bukan kota kecil. Ini kan ibu kota utara. Orang desa dari kota kecil bisa masuk diam-diam memanfaatkan batas undangan. Kamu harusnya senang diam-diam aja. Mungkin ambang batas naik beberapa miliar. Kamu langsung diusir keluar. Ini dia Tuan Muda Long kami. Harta Tuan Muda Long kami mencapai 100 miliar yuan loh. Lihat seisi pesta ini. Selain Tuan Wisen, belum ada yang menandingi keluarga Long.
Siapa Wisen? Kamu. Kamu. Kamu nggak tahu siapa Tuan Wisen? Beraninya kamu mengaku sebagai orang kaya. Tuan Wisen adalah pengelola termuda keluarga Qi. Hartanya bahkan mencapai 1 triliun yuan loh. Tuan Wisen adalah orang terkaya di seluruh negeri. Tuan Wisen, bukankah orang terkaya nasional itu Qi Feng? Kok malah jadi Wisen? Wisen adalah anak haram Qi Feng. Qi Feng sekarang menderita demensia pikun. Meskipun di permukaan Qi Feng masih menjadi pemegang kendali keluarga Qi. Tapi pemegang kendali sebenarnya Wisen. Orang desa bodoh tidak tahu ini. Hanya orang jahat. Apa haknya Lin Yuan tahu ini? Betul banget. Orang-orang ini. Itu tidak layak buat kakakku repot. Dibandingkan dengan kakakku, dia masih jauh kalah jauh. Aduh, dua nona rewelku ini. Jangan bicara sembarangan ya. Kakak kalian memang hebat. Tapi kekayaannya cuma ratusan miliar saja. Dibandingkan Wilson yang memegang kendali sebenarnya. Masih kalah jauh. Ngomong gini di acara ini. Ini bukan masalah untuk Kak Lin. Kak, maaf. Aku yang bikin kamu terbebani. Lin Yuan, maaf. Tidak apa-apa. Kalian tidak salah ngomong. Dibandingkan denganku. Wilson itu memang masih kalah. Ci, Hei, coba kamu dengar dulu. Apa yang kamu omongin? Tuan Wilson kalah darimu? Rendah hati itu kebajikan. Tapi di depan, lalat sepertimu, aku benar-benar tidak mau rendah hati. Dia memang tidak bisa menandingi aku. Berani kamu hina aku? Kasih tahu kamu tamat. menurutku dia cuma orang kaya baru. Kaya tiba-tiba jadi lupa diri. Seberapa luas dunia ini. Hei, tunggu keluarga Long bikin kamu bangkrut. Siapa yang bilang aku kalah darinya? Hei, Tuan Wisen, kenapa Anda datang? Aku mau bicarakan kontem yang belum selesai. Tuan Wisen, kami bergantung padamu sepenuhnya. Tuan Wisen, kau memang kakek buyut kita ya. Kamu jangan sampai mengakhiri kerjasama dengan kami ya. Pak Wisen, saya angkat gelas untukmu ya. Baik semuanya. Urusan kerja kita bicarakan nanti saja. Hari ini aku undang tamu penting. Dia akan tiba sebentar lagi. Tamu terhormat yang diundang Pak Wisen. Orang penting banget ya. Bukan diundang untuk saya, melainkan diundang untuk ayah saya. Pak Wisen, tamu terhormat yang diundang. Kamu ahli demensia pikun, ya? Betul, yang dimaksud tabib Hua yang sembuhkan kakek Xiao. Kakek Xiao hampir meninggal sekarang. Tabib Hua ini berhasil menyelamatkannya kembali. Tabib Hua ini memang hebat sekali. Pak Wisen ini memang anak yang berbakti. Kalau orang lain setelah mendapatkan kendali penuh atas keluarga, siapa yang mau urus beban ini? Bahkan takut sekali dia bangun dan merebut kekuasaan kembali. Benar yang kamu katakan. Saya tidak sehebat kamu. Yang saya katakan, Tuan ini bukan orang sembarangan ya. Permisi. Siapa kamu? Jiang Cheng. Lin Yuan. Semua tamu saya sangat kaya. Kenapa kamu ada di daftar? Dari mana kamu menyelinap masuk? Nah, kan saya sudah bilang. Dia cuma seorang pelayan. Ganti baju, pura-pura orang kaya. Panggil orang, cepat usir, dia keluar. Satpam, Usir mereka semua keluar. Usir saya? Jangan sampai kamu menyesal ya. Kamu sudah berani mengganggu ayahku yang akan membuatmu menyesal. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Ini tamu kehormatan yang saya undang. Tabib Hua yang sakti. Kamu akhirnya datang juga. Tuan Wesen. Angkuh sekali sikapmu. Saya sudah bilang dari tadi. Bukan saya yang selamatkan Tuan Xiao. Ada ahli lain yang bantu. Anda meminta saya. Apapun juga, ajak dia datang. Sekarang, kamu perlakukan tamuku dengan buruk? Apa? Dia orang hebat yang kamu bicarakan. tidak mungkin. Dia orang kaya baru kota kecil. Mana mungkin disebut orang hebat? Tampaknya, pesta ini tidak perlu dihadiri lagi. Maaf, Tuan Li. Anda datang demi menghargai saya. Tapi saya malah membuat Anda dihina. Tidak apa-apa. Mereka cuma orang biasa saja. Pesta ini memang tidak perlu dihadiri lagi. Ayo pergi. Kata Sandi Brankas, belum terpecahkan. Aset dan surat saham tersimpan di sana. Harus bikin Qi Feng ngomong sandinya. Aku bisa singkirkan Qi Feng. Aku tak perlu berpura-pura lagi. Hei. Dewa Obat Hua, jangan marah ya. Jangan salah paham. Aku kira Lin Yuan penjahat. Kalau aku tahu dia adalah orang hebat yang kamu bicarakan itu, mana berani aku menyinggung dia. Tuan Lin, jangan salah paham. Maafkan kami ya. Beri aku satu kesempatan.
Saya mohon tolong selamatkan ayah saya. Orang ini memang sangat sopan sih. Tapi kalau dia benar-benar berbakti, hanya panggil dokter ke kamar pasien, bukan mengadakan pesta khusus. Perbuatannya ini cuma untuk pamer, biar semua orang tahu dia berbakti. Kalau saya tetap mau mempermasalahkannya, gimana? Apa? Kamu mau saya sembuhkan Chi Feng? Tukarkan dengan seluruh aset milikmu. Tidak ada masalah. Saya bersedia, asalkan kamu bisa menyelamatkan ayah saya. Aku serahkan seluruh hartaku. 1 miliar. Semuanya untuk kamu. 1 miliar. Saya dengar. Kamu orang terkaya di negeri ini. Harta kekayaanmu. 7 trillion. Uang-uang itu semua milik ayah saya, bukan milik saya. Tuan Long, menurut standar penilaian kalian, hanya 1 miliar yang tidak seberapa. Jauh sekali kalah dibanding milikku, bukan. Istri dan anak Ki Feng kecelakaan. Keduanya menjadi passion vegetatif. Sekarang hanya Tuan Wei Sen anak tunggal. Harta keluarga Chi milik Tuan Wilson. Kalau kamu bandingkan dengan Tuan Wei Sen, Jauh sekali kalahnya. Kalau begitu, aku mau bilang, kekayaanku lebih banyak dari aset keluarga Chi. Ji, Mustahil. Jangankan keluarga Qi, kamu bahkan kalah dari keluarga Long. Kamu adalah pengelola baru keluarga Long. Benar. Segala sesuatu milik keluarga Long. Aku yang memutuskan. Baiklah. Kita bertaruh ya. Aku beli semua aset keluarga Long. Kalau ada satu pun, aku tidak bisa mengeluarkan uangnya. Aku akan memberikan seluruh asetku kepadamu. Termasuk aset Long yang baru kubeli. Aduh, aku pernah lihat orang bodoh. orang ini sangat bodoh. Aku bahkan curiga uang kamu ini. Apakah hasil dari membeli tiket lotre sama sekali tidak punya pengetahuan umum? Kekayaan adalah kekayaan. Arus kas adalah arus kas. Bahkan orang terkaya seperti keluarga Qi, dia tak bisa keluarkan 100 miliar. Dengan apa beli keluarga Long kami? Kau memang anak bodoh, pemilik tanah. Kamu setuju saja sama dia. Uang gratis jangan disia-siakan. Oke, aku bertaruh sama kamu. Aku peringatkanmu. Aku kalah, semua hartaku untukmu. Kalau kamu kalah, jika kalah, aku kembalikan semua uangmu. Berani banget. Kita tanda tangani perjanjian taruhan ini. Jangan menyesal nanti pas jualan. Terus tidak mau jual lagi. Jangan main psikologis sama gue. Pikir gue takut sama kamu? Ya sudah, tanda tangani saja. Oke. Lihat baik-baik. Hitam di atas putih. Aku tidak akan menyesal. Jangan salahkan aku nanti. Kalau gitu kita mulai. Kenapa kamu tidak menasihati Tuan Lin? Itu uang tunai 100 miliar loh. Pasti kalah tanpa keraguan. Takut sama siapa coba. Kamu tidak kenal Kak Lin kita. Asalkan dia bilang bisa. Pasti, benar-benar bisa. Percaya aja sama dia. Pasti tidak salah. Anak muda jangan terlalu semena-mena. Dia cuma manusia, bukan dewa. Tidak mungkin semuanya pasti berhasil. Bukan dewa, tapi nyaris dewa lah. Pokoknya, aku percaya. Abang Lin aku. Kalian nggak coba nasihatin dia? Apapun Ling Yuan katakan, aku percaya padanya tanpa syarat. Kakak laki-laki saya itu dewa. Dia bisa menggerakkan seluruh bumi. Gila. Benar-benar gila. Seluruh keluarga ini gila semua. Mulai dari perusahaan terkecil, keluarga Long, nilainya 5 miliar. Ini kontrak yang baru saja disusun. Tanda tangani saja. Dia tak punya uang. Baru mulai, sudah gagal kan? Aku punya 500 miliar, tapi tidak mungkin bisa mengeluarkan 5 miliar sekaligus. Dia lebih tidak mungkin. Hei, Tanda tangani dong. Kenapa tidak berani tanda tangani? Lihat jelas dulu sebelum tanda tangan. Ini adalah pengetahuan dasar. Bahkan pengetahuan dasar pun tidak mengerti. Masih bilang saya yang tidak mengerti. Sudahlah, kamu tak berani tanda tangan. Apa yang tidak berani buat saya? kamu benar-benar berani tanda tangani ya? Oke, transfer saja. Saya mau transfer di sini. Pembayaran 5 miliar yuan berhasil. Tidak mungkin, dia pasti tidak punya 5 miliar. Ini pasti uang terakhirnya. Lanjutkan lagi. Ya, benar. Perusahaan ini bernilai 10 miliar. Tanda tangani. Pembayaran 10 miliar yuan berhasil. Aduh. Benar, ada 15 miliar. Kok aneh? Apakah ponsel saya kena virus? Saya harus menelepon bank dulu.
Apa? Aku dapat 15 miliar. Ini. Lanjutkan. Bukan cuma 15 miliar doang. Aku tidak percaya itu. Aku tunggu ambil hartamu. Ini sudah 80 miliar loh. Kurang 20 miliar lagi. Keluarga Long akan hancur di tanganku. Lanjut dong. Maaf, Kak Lin. Tolong ampuni saya, ya. Anggap saja saya kentutmu yang dilepaskan. Saya yang salah menilai kamu. Aku lupa semua itu. Ini tertulis jelas di kertas putih. Siapa yang menarik ucapan kembali? Sama saja dengan mengaku kalah. Jadi uang yang baru saya kirim ke rekeningmu, termasuk seluruh aset sisa keluarga Long. Semuanya akan menjadi milikku. Baik, lanjut saja kalau mau lanjut. Ini taktik psikologis kamu kan? Aku nggak percaya kamu punya 20. Pembayaran 20 miliar yuan berhasil. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Berdasarkan kesepakatan awal kita, kau harus kirimkan yang tadi padaku. 100 miliar milikmu. Semuanya transfer kembali kepadaku. Kak Lin, aku mohon kamu lepaskan aku. Kawan Lin, aku tak mau miskin. Aku mohon banget sama kamu, Kakek Lin. Kakek Lin, jangan biarkan aku jadi miskin. Aku mohon sama Anda. Kalau kamu tidak cepat-cepat memberi uang, aku hanya bisa lapor polisi. Biarkan polisi membekukan semua aset kamu. Kalau kamu janji, transfer sekarang juga. Aku orangnya takut ribet. Aku juga malas memeriksa. Uang simpanan receh yang kamu sembunyikan. Tuan Long, orang ini langsung keluarkan 100 miliar. Kita tidak berani ganggu dia. Nyawa kita lebih penting. Uang hilang, tidak apa-apa. Kalau nyawa hilang, semuanya tamat dong. Baik, aku kasih kamu. $1,000 miliar sudah masuk semua. Tuan Long, semua aset keluarga Longmu jadi milikku. Karena kamu cukup jujur sih. Jika butuh bantuan untuk usahamu nanti, datang saja cari aku. Benarkah, Kak Lin? Bolehkah aku minta kontakmu? Iya, terima kasih, Kak Lin. Hei, Kak Lin. Hei, terima kasih. Hanya 100 miliar saja. Bukan hal yang sulit buatku. Kamu kerja saja dengan baik nanti. 1 triliun pun bisa kamu capai. Ayo cepat, terima kasih Kak Lin. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih ya. Kak Lin, kami pergi duluan ya. Dunia ini ternyata sangat kecil. Kamu bikin dia bangkrut total. Dia bahkan sangat berterima kasih padamu. Kamu kira dia punya 10 juta? Benar-benar orang bodoh? Dia cuma ceroboh sesaat saja. Jadi aku bisa memanfaatkan celah itu. Orang pintar paham situasi. Selamat, kamu habiskan 100 miliar yuan. 2 kali uang, kembali 200 miliar. Tuan rumah sudah dapat 10 miliar, 50 miliar, dan 100 miliar yuan. Total ada 3 blind box. Permisi, mau dibuka sekarang? Buka. Selamat, kamu dapat 1000 IQ. Bisa tambah IQ pengguna 1000 poin. Mendapatkan 1000 poin kekuatan. Bisa tambah kekuatan pengguna 1000 poin. Mendapatkan 10 poin daya tahan. Bisa tambah daya tahan 10 poin. Lin Yuan, kamu ngomong apa sendiri? Aku sama sekali nggak ngerti deh. Istriku, nanti. Mungkin kamu harus bersusah payah ya. Asalkan bisa bersamamu. Aku sama sekali tidak takut susah. Kakak dan Ipa benar-benar bahagia. Melihatnya saja aku merasa sangat senang. Ternyata aku meremehkan Tuan Lin. Maaf lagi atas perilaku saya sebelumnya. Tuan Lin, tempat ini ramai. Bisa kita bicara sebentar di sini? Hadirin sekalian. Mereka tidak perlu masuk. Begitu banyak orang. Aku takut akan mengganggu ayahku. Tadi di aula banyak orang. Kamu tidak takut terganggu sama sekali. Sekarang cuma beberapa orang saja. Kamu malah takut sekarang? Aku cuma ingin orang sedikit. Lebih mudah untuk bicara. Mereka semua adalah orang kepercayaan kita. Katakan saja apa yang kamu mau. Ah, baiklah.
Silakan masuk. Ayahku demensia di usia 49 tahun. Aku tak mau begini hidupnya. Mohon Tuan Lin untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Meskipun tidak bisa sembuh total, semakin sadar, sedikit saja sudah. Kamu sudah siap untuk memberikan seluruh asetmu kepadaku? Baik. Ini semua harta yang saya miliki. Total nilainya 1 miliar dan simpanan saya sebesar 50 juta. Semuanya saya serahkan kepadamu. Baik, sekarang mari mulai pengobatannya. Komposisi obat ajaib itu sulit dipecahkan. Saya juga tak tega coba-coba. Sekarang bisa lihat keajaiban lagi. Saya harus merekam ini. Hei, tunggu sebentar. Tabib Hua berkata, apa maksud ucapan itu? Bukankah saya sudah memberitahumu? Obat Tuan Lin adalah pil Bianke yang legendaris. Cukup 1 butir. Obat ini menyembuhkan semua penyakit. Mana ada obat serba bisa? Cuma butir 1 lagi, langsung sembuh. Ini omong kosong penipu jalanan kan? Wajar kalau kamu tidak percaya, kalau tidak melihatnya sendiri. Saya juga tidak akan percaya. Suami saya sangat hebat. Kamu tunggu aja lihat keajaiban. Kamu sama kayak Tuan Long itu. Long Shao tidak percaya saudaraku bangkrut. Kamu juga tidak percaya. Tinggal tunggu saja, malu sendiri nanti. Uang tunai sebesar 100 miliar, sejujurnya keluarga Qi siap dapat uang. Apalagi, ini uang lebih dari 1 triliun. Apa mungkin kekuatanmu bisa setara dengan keluarga Qi? Bahkan lebih baik lagi. Berapa jumlah asetku? Apa hubungannya dengan mengobati penyakit? Ayo kita cepat-cepat mengobati saja. Cepat sembuhkan. Aku mau pulang peluk istriku untuk tidur. Aku malah merasa suamiku rugi loh. Nanti berikan obatnya kepadaku. Kalian boleh pergi. Aku sendiri yang memberinya makan. Kamu rela pakai hartamu selamatkan ayah? Tadi masih sangat terburu-buru. Kenapa sekarang tidak terburu-buru lagi? Bukan aku tidak terburu-buru. Ini harus aku periksa dulu. Baru aku bisa memberikannya ke ayahku. Ini adalah obat warisan keluarga kami. Selain yang di tangan Tabib Hua, hanya ada 1 di dunia ini. Kalau bukan karena Hua memintaku, aku tidak akan rela memberikannya. Karena kamu curiga obatnya ada masalah. Ya, aku tidak memberikannya. Kak Zan, berikan barang itu kepadanya. Tuan Lin, saya bukan maksud itu. Anda. Ayah, ada apa denganmu? Bangun dong. Jangan takut, dia akan segera sembuh. Tidak ada urusan kalian di sini. Kalian boleh keluar. Kita akan pergi setelah Qi Feng bangun. Aku di sini saja sudah cukup. Kalian bisa pergi sekarang juga. Kamu awalnya percaya obatku akan bekerja. Sekarang kamu malah takut. Apa yang perlu aku takuti? Aku sangat berharap ayahku cepat bangun. Jangan berpura-pura lagi. IQ-ku yang 1000 poin ini bukan ditambah sia-sia. Penyakit demensia Qi Feng bukan demensia biasa saja, melainkan demensia yang kamu racun. Kematian istri dan anak Qi Feng juga bukan disebabkan kecelakaan. Melainkan, kamu yang bermain curang. Kamu memfitnah aku. Percaya nggak? Tangkap kamu, ucapanku belum selesai. Kau ingin memonopoli harta keluarga Qi, tapi Qi Feng yang meraih kesuksesan seperti sekarang tidak mungkin tidak meninggalkan rencana cadangan. Meskipun rencanamu berjalan lancar, tapi kamu tersangkut di saat terakhir. Kamu tak mau gagal di akhir. Jadi, kamu ingin Qi Feng sadar kembali. Menurut logika biasa, proses pengobatan demensia bikin sangat lama. Kau ingin manfaatkan waktunya setengah sadar. Aku akan dapat rahasia itu. Apakah penalaranku benar? Kamu ingin memfitnah saya. Kamu tidak punya bukti. Bukti? Pikirkan baik-baik. Selama Qi Feng demensia sekarang, kamu sudah lama menurunkan kewaspadaan kan? Berapa banyak jejak yang kamu tinggalkan? Saya awalnya tidak ingin membunuhmu, tapi kamu sendiri yang cari mati. Semua yang hadir hari ini, semuanya akan mati. Kamu memiliki senjata api secara ilegal. Kejahatanmu bertambah berat. Kamu harus hidup dulu. Yuan, hati-hati. Bodoh. Kenapa kamu punya kekuatan sebesar ini? Siapa kamu sebenarnya? Bukankah aku sudah lama bilang padamu? Jiang Cheng, Lin Yuan. Wei Shen, kamu telah menghancurkan seluruh keluargaku. Aku akan membunuhmu.
Ini terlalu berdarah-darah. Seram banget. Sayang, kamu juga keluar ya, agar kamu tidak ketakutan. Aku tidak mau. Kamu di mana? Aku di mana? Bodoh. Qi Feng, berhenti berkelahi. Yang penting selamatkan istri dan anakmu. Apa? Istri dan anakku masih hidup? Mereka memang masih hidup, tapi semuanya sudah menjadi orang vegetarian. Kalau tidak, sudah diselamatkan. Organ tubuh mereka akan mengalami degenerasi. Tuan Qi, apakah kamu masih ingat padaku? Kamu tabib Hua yang obati kakek Xiao. Aduh, saya malu sekali. Saya obatinya setahun, belum sembuh. Saya tidak pantas jadi tabib suci. Yang berhasil menyembuhkan kakek Xiao adalah Tuan Lin ini. Kamu yang teracuni jadi pikun. Juga disembuhkan oleh Tuan Lin. Tuan Lin, tolong selamatkan istri dan anakku. Boleh saja aku menolong orang. Kenapa aku harus membantahmu tanpa alasan? Aku juga tidak kenal dekat denganmu. Saya mengerti. Aku pasti memberimu bayaran besar. Aku baru menelan keluarga Long loh. Imbalanmu berapa buat aku? Sampai bisa membuatku tergoda mengakuisisi keluarga Long. Ini tidak mungkin. Keluarga Long yang kedua di Tiongkok. Hanya kalah dari keluarga Qi kami. Hanya 100 miliar. Dibanding 1 triliun keluarga Qi, masih jauh lebih sedikit. Maksud Anda adalah inginkan seluruh harta saya? Kenapa? Kamu tidak rela? Aduh, tidak ada yang tidak rela. Dulu aku pikir uang penting. Setelah merasakan ketakutan akan kehilangan, baru aku sadar. Keluarga adalah yang paling penting, asalkan kamu bisa menyelamatkan mereka. Seluruh 1 triliun ini kuberikan padamu. Apa salahnya? Dengan kemampuanku, aku pasti bisa bangkit kembali lagi. Pantas saja kamu adalah orang terkaya. Pandanganmu memang berbeda. Tapi tenang saja. Aku tidak ambil hartamu cuma-cuma. Aku ini mengakuisisinya. Uangmu tidak akan kurang sepeser pun. Baik. Ini obat yang kamu buat sesuai resepku. Tuan Lin memang jenius luar biasa. Aku tak pernah belajar kedokteran. Dia tebak komposisi pil. Alat canggihku tak bisa analisis. IQ orang biasa cuma 100,200. IQ-ku malah lebih dari 1000. Mungkin tidak bisa menganalisisnya. Kalau orang lain yang bicara begitu, aku pasti tidak percaya. Tuan Lin, aku sangat percaya padamu. Berikan obat ini ke Qi Feng. Biarkan dia yang memberikannya sendiri. Obat ini tidak sebagus yang asli, tapi mereka pasti bisa bangun. Oh, baik. Aduh, Ayah, sudah sadar. Tuan Lin, ayo kita tanda tangani kontrak sekarang. Asetku 1 triliun loh. Semuanya aku berikan padamu. Selamat Tuan. Habiskan 1 triliun yuan, cashback 2 kali 20 triliun. Dapatkan hadiah besar. Total ada 2 kotak putih. Apakah ingin dibuka sekarang? Buka. Selamat. Kamu dapat tiket hidup kembali. Meskipun host mati parah, bisa membuat inang hidup kembali sepenuhnya. Selamat, kamu dapat 1 pohon teknologi. Setiap kali ada cashback 1 triliun. Kamu bisa nyalakan level tech tree. Level maksimalnya adalah 100. Tiket kebangkitan di tempat. Itu kan kayak surat bebas mati. Khusus untuk mencegah kematian akibat kecelakaan. Tambahkan 7 pil obat dari sistem. Bisa mencegah penyakit merenggut nyawa. Dengan adanya ini, ditambah obat replika buatan sistem. Bukan cuma aku. Keluargaku juga tidak perlu khawatir lagi. Soal pohon teknologi ini. Sistem. Jelaskan kepadaku secara rinci dong. Pohon teknologi level 1 sampai 100. Mencakup semua teknologi paling mutakhir, termasuk lubang cacing, Lompatan ruang angkasa. proyek Mars, dan luar tata surya. Seiring dengan naiknya level, Bisa membuka lebih banyak lagi. Uangku jadi angka saja. Hidupku nanti tidak ada tujuan lagi. Masa depan akan terasa membosankan. Sekarang semuanya datang kan? Dunia baru di masa depan. Aku yang menciptakannya. Lift inti bumi bukan mimpi lagi. Berjalan di luar angkasa bukan mimpi. Manusia huni jagat raya bukan mimpi. aku menunggumu, kamu nggak datang. Jadi, aku datang mencarimu. Kamu ngomongin apa sih? Aku senang banget. Aku menemukan tujuan hidup baruku lagi. Bagus banget. Aku juga punya tujuan hidup. Tujuan hidupku. Yaitu, semua tujuan hidupmu tercapai sepenuhnya.
Apa? Ayahku sedang dirawat di rumah sakit. Lin Yuan, aku agak takut. Ayahmu nggak suka aku ya? Tenang aja. Kamu hebat banget gini. Ayahku pasti suka sama kamu. Ayo ayah. Aku datang menjengukmu. Kamu siapa? Anakmu. Hei, jangan buru-buru bangun. Minum obat dulu ya. Iya, Ini. Obat ini benar-benar manjur. Baru saja ditelan. Rasanya sudah jauh lebih membaik. bagus sekali. Sudah bertahun-tahun berlalu ya. Anak akhirnya sudah tumbuh dewasa. Baru tahu datang peduli sama ayah. Kita belum bertahun-tahun bertemu. Bukannya sekarang kita seharusnya senang? Kamu nangis kenapa sih? Anak nakal kau ini. Sudah 3 tahun loh. Kamu masih ingat datang menjenguk ayah. Kalau bukan kamu, telepon ayah. Ayah sudah mau lapor ke polisi. 2 tahun pertama. Sibuk kerja. Lembur sampai tengah malam. 2 tahun belakangan ini. Sibuk cari uang. Mau cari uang lebih banyak. Untuk menaikkan status sosial. Lalu pulang menjengukmu. Memberi kalian kejutan. Hei anakku. Kamu masih mau ganggu aku? Aku gak punya harapan tinggi padamu. Asal kamu jaga diri, sudah cukup. Lihat, kenapa masih nangis sih? Kamu tidak takut menantumu ngomel? Kamu ini Pak Tua. Gadis cantik ini adalah pacarmu? Halo Paman, nama saya Liduo. Bagus sekali. Bagus sekali. Kamu bocah ini akhirnya berhasil juga. Bahkan bisa mendapatkan pacar sebaik ini. Aduh, hehe. Paman, uang ini tidak saya terima. Saya tahu, uangnya agak sedikit. Tapi ini niat baik, Paman. Jangan kamu anggap remeh ya. Bukan begitu, Paman. Kalau Paman begini, saya jadi malu sekali. Kalau gitu, terima kasih. Uang ini saya terima dulu ya. Terima kasih, Paman. Uang ini sudah saya terima. Saya pasti akan menyimpannya dengan baik. Anak nakal. Lihat gadis ini sopan dan baik. Lagi pula, sangat sopan. Kalau kamu tidak memperlakukannya dengan baik, saya patahkan kakakmu. Dengar tidak? Nanti ya kamu. Kalau kamu berani menindas saya, ada Paman yang akan membela saya. Ayah, terlalu pilih kasih deh. Ayo. Dia orangnya ya, sudah beberapa hari tidak membayar. Usir dia keluar. Hei. Bukannya sebelumnya sudah kita sepakati, saya masuk rumah sakit dulu, uangnya sudah saya bayar banyak dulu, kalau tidak cukup, nanti ditambahkan lagi. Sudah sepakat ya? Kamu bicara sama siapa? Siapa yang setuju? Aku tidak biarkan kamu di sini. Kamu pikir ini tempat apa? Ini rumah sakit. Cepat mingat. Berhenti sekarang. Kamu pikir dirimu siapa? Ini rumah sakit. Aku lagi urus urusan. Jangan ganggu aku. Ini bukan urusanmu. Minggat. Ini ruang perawatan pasien. Banyak pasien butuh istirahat. Lebih baik jangan berkelahi di sini. Kalau tidak, jangan menyesal nanti. Anak muda. Lihatlah dirimu sendiri. Siapa sih kamu brengsek? Ini rumah sakit. Berani bicara seperti itu di depanku. Lebih baik kamu jangan macam-macam. Nanti saat waktunya tiba, kamu akan berlutut di hadapanku. Usir dia keluar. Kamu bocah. Kamu berani memukul orang? Ini adalah rumah sakit. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aduh, gimana dong? Ini kan rumah sakit loh. Jangan memukul orang. Kalau mereka lapor polisi nanti, anakku, cepat pergi dari sini ya. Paman, tenang saja ya. Oh, anakmu ya, keren banget. Tidak mungkin. Orang ini kekuatannya sangat besar. Kita berdua pun tidak bisa menahannya. Aku salah. Aku akan mengikuti pengaturan pekerjaan. Aku tidak sengaja menargetkan kalian. Mau lari? Tidak semudah itu. Aku peringatkan ya. Ayahku wakil direktur rumah sakit loh. Kamu berani memukulku. Dia tidak akan memaafkanmu. Ayahmu wakil direktur. Kalau gitu dia juga ayahku dong. Sekarang, berlutut dan sujud. Minta maaf. Kalau tidak aku hitung sampai 3. 3. 2. Kamu. Siapa yang mengganggu anakku? Ayah. Dia yang memukulku. Dia bahkan menyuruhku berlutut. Ini aku. Gimana?
Jam tangan ini setidaknya 5 juta. Siapa sebenarnya orang ini? Tuan ini. Dokter di rumah sakit kami sebenarnya. Ada apa? Anda bertindak sekejam ini, sampai melukainya separah ini. Ayah, tanya dia saja. Tanya aku ya. Kakek itu punya tunggakan banyak. Aku harus menyuruhnya pergi. Kalau semua orang begini, rumah sakit kita masih untung. Tuan ini, Anda juga sudah dengar. Passion tak bayar biaya rumah sakit. Kita izinkan dia keluar rumah sakit. Ini seharusnya mudah dimengerti kan? Nggak bisa dimengerti. Kalian usir ayahku keluar rumah sakit. Perlu banget pakai sikap seperti itu. Lagi pula, tadi aku cek sebentar, Kita baru tunggakan hari ini. uangnya juga nggak seberapa. Udah segitu terburu-buru mengusir orang. Kami sudah memberitahunya sebelumnya. Aku pergi karena tidak punya uang. Masih tunggu dia berhutang banyak? Bukannya udah telat dong? Biaya rumah sakit cuma puluhan yuan. Sikap kalian kok gini banget? Oke, aku bakal bayar tagihan ini. Tapi kalian jangan sampai... Omong besar, siapa yang nggak bisa? Ya udah bayarin dong. Harga minimalnya 5.000 yuan. Ayo sana. Panggil direktur kalian ke sini. Aku bayar langsung ke dia. Cari direktur kita buat apa? Masa iya? Kamu mau ngelaporin? Kasih tahu ya. Gak guna. Kalian yang telat bayar dulu. Kita cuma ikutin aturan rumah sakit. Gak ada yang salah sama sekali. Walaupun sikap dokter kita agak buruk, paling-paling cuma dikritik beberapa kalimat doang. Gak bisa ngancam anakku sama sekali. Iya dong. Kira aku takut ya? Kamu omong panjang lebar gak jelas. Apa kamu gak berani panggil dia? Aku gak berani. Kamu tunggu aja ya. Anakku, jangan pergi. Oh, di jalan menuju sini tadi. Aku juga udah cari tahu semuanya. Bagaimanapun juga, memaksa kalian pulang memang tidak pantas. Tapi kalau tidak membayar biaya, memang tidak bisa lanjut pengobatan. Ini adalah peraturan rumah sakit kami. Saya juga harap kalian bisa mengerti. Siapa bilang kami tidak mau bayar? Saya bayar. Anakku, kamu mencari uang tidak mudah. Kita tidak usah bayar ya, Papa pulang dari rumah sakit. Paman, kamu tenang saja. Anakmu itu dia punya uang. Kamu tenang saja. Anakku. Papa, saya bicara nanti ya. Kali ini dengarkan saya dulu ya. Saya bayar. Tapi, aku tidak bayar biaya rawat inap. Tapi biaya donasi. Biaya donasi apa sih? Tentu biaya donasi pasien. Aku dirikan yayasan. Pasien miskin tak bayar biaya. Bisa ambil dari sini ya, biaya pengobatan mereka. Direktur, jangan dengarkan. Omong kosong dia. Dia bahkan tak bayar biaya ayah. Dari mana uang yayasan ini? Omong kosong. Menipu orang bodoh saja. Kalau saya bisa mendirikan yayasan, gimana? Kalau kamu berhasil, aku mundur. Aku minta maaf di live streaming. Daim, anak. Ayah, kamu takut sama dia buat apa? Dia bahkan tidak bisa 5.000 yuan. Malah mau bikin yayasan apa lagi? Chief, aku akan transfer uang ke kamu. Anak muda, jangan terbawa emosi. Cepat bawa ayahmu pulang ke rumah. Untuk Passion tak mampu bayar obat. Kamu tak mau coba saja? Ya, baiklah. Pembayaran 10 miliar yuan berhasil. 10 miliar. Kenapa nolnya sebanyak ini? Apa mataku sudah kabur karena tua? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. 10 miliar. Jangan dengar omong kosong dia. Orang penting apa? Limitnya sebesar ini. Aku tidak percaya sama sekali. Anakku, diamlah. Cepat minta maaf ke dia. Tidak mau. Aku minta dia. Minta maaf. Dia sudah memukulku. Aku juga minta ganti rugi. Aduh, diam kamu. Ayah, kamu salah. Cepat berlutut. Tuan ini, anak laki-laki saya. Sangat bodoh. Maaf, mohon dimaklumi. Lepaskan dia ya. Saya bukan orang besar sama sekali. Aku orang yang pendendam. Semua ucapan dia tadi, saya ingat semuanya dengan sangat jelas. Kalau dia melakukan semuanya dengan jujur, saya bisa memberi kelonggaran. Kalau dia tidak menepati janji, atau cuma mengerjakannya asal-asalan, maka konsekuensinya bisa menanggung sendiri. Kamu siapa sih? Kamu berani minta aku sujud? Diam kamu, anak durhaka. Kamu mau bunuh keluarga kita ya? Kamu tidak pantas. Kamu harus dipecat dan diumumkan ke seluruh industri. Seluruh industri tidak boleh merekrut lagi. Aduh. Aku kayaknya belum bangun sepenuhnya deh. Ini sebenarnya ada apa sih, Paman? Aku sudah bilang ke Paman kan? Anak laki-laki Paman itu loh paling hebat. Dia seantero negeri. Bukan, dia paling hebat di dunia. Hei,
Anakku. Ini beneran mobil yang kamu beli? Ini. Mobil sebaik ini. Pasti harganya ratusan ribu ya? Om, mobil ini loh, harga jualnya 80 juta. Hanya 3 unit di dunia. Sekarang ini loh, paling bisa jual 100 juta loh. Apa? 100 juta? Mobil ini harganya 100 juta. Oh iya om. Dan transfer 10 miliar tadi beneran. Lin Yun nanti jadi pengawas palang merah. Jangan sampai uang ini disuap. Uang ini untuk yang butuh bantuan. Anakku, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Hal-hal yang melanggar hukum. Kita tidak boleh lakukannya. Tenang saja, Pak. Anakmu ini kan pinter banget. Obat yang kamu minum itu, aku yang mengembangkannya. Penyakitmu sudah sembuh total. Kalau kamu tidak bilang aku... Belum ketemu. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Anak laki-laki saya sukses besar. Benar-benar sukses. Tidak disangka anakmu pergi 3 tahun, malah dapat uang sebanyak ini. Bukankah ini pulang kampung dengan kemewahan? Betul banget. Wah, asapnya banyak banget ya. Orang lain iri tak bisa dapat. Anak ini saya besarkan sejak kecil. Aku tahu, dia istimewa sejak dulu. Jian Guo, kamu hebat banget. Lahirkan anak sebaik ini. Saya juga rasa anak saya hebat. Saya benar-benar senang untuknya. Aduh, ini siapa ya? Cantik banget. Halo paman dan tante. Ini menantu perempuan saya. Ya ampun, cantik sekali. Desa kita sudah bertahun tidak menikahkan gadis kota secantik ini. Kapan kalian menikah? Harus kasih tahu kita ya. Saya pasti datang. Pak Jian, cepat lihat. Istrimu jatuh dari meja kerja. Ah, Bu, kamu gimana? iya. Aduh. Anakku, kenapa kamu pulang? Bu, jangan bergerak dulu. Obat apa yang kamu berikan tadi? Obat buat lancarkan darah ya? Au. Kenapa ibu jatuh dari meja kerja? Apakah ada orang yang menganiaya ibu? Apa yang kamu pikirkan sih? Aku cuma kerja terus-menerus, terlalu capek. Jadi, jatuh dari atas tadi. Bu, bukannya aku dulu pernah bilang ke kamu, kesehatan itu yang paling penting. Jangan kerja terlalu lama. Kalau aku nggak kerja gimana? Ayahmu masih di rumah sakit loh. Aku cari uang. Kalau ada masalah di antara kalian berdua, kenapa nggak pernah telepon aku? Kalau bukan Bibi Wang yang memberitahuku, aku sampai sekarang nggak akan tahu. Kamu kerja keras di luar. Aku dan ayahmu takut. Kamu khawatir. Aduh, ini semua salahku. Hanya ingin memberimu kejutan. Aku nggak cepat datang lihat kamu. Bu, ayo, kita pulang ke rumah. Nggak usah masuk kerja hari ini. Aku pesan makanan hotel terbaik kota. Sekarang, pasti sudah sampai. Hotel ini kirim makanan ke desa. Dikirim sampai sejauh ini, masakannya pasti udah dingin ya. Aku minta dikirim pakai helikopter. Dijamin masih hangat. Aduh, anak ini. Aku bahkan minta dikirim pakai tank. Benar-benar ngomong sembarangan. Oke Bu, ayo kita pulang dulu. Tante Wang, ikut kami juga ya makan di rumah kami. Di rumah kami ada abalone, lobster, dan semua makanan enak ada. Aduh, lihat anak ini. Ngomong sembarangan lagi deh. Sudah, jangan ngomong sembarangan di sini. Aku masih 2 jam lagi pulang. Kalau pulang duluan, nanti gajinya dipotong. Bonus bulan ini. Besarnya 150 yuan loh. Hei Tante Wang, pinjam HP kamu sebentar ya. Hah? Bu, sekarang percaya aku kaya? Ayo kita pulang makan. Ini? Walaupun memang sudah kaya, tetap harus hemat memakainya ya. Ini kan 1,5 juta, bukan 150 yuan. Wah, pinggangmu sekarang tidak sakit lagi. Tadi sakit banget, nggak bisa berdiri. Wah, pinggangku tidak sakit lagi loh. Anak, obat apa ini? Manjur banget. Ayo pergi. Kita pulang lihat menantu perempuan ya. Menantu perempuan. Aduh. Menantu perempuan? Kamu tidak bilang dari tadi. Ayo pergi, pulang lihat menantu perempuan. Wah, anakku benar-benar beruntung punya menantu perempuan seperti Li Duo. Dan juga ada Ling Ling, adik perempuan yang baik seperti ini. Kamu tidak tahu, Lin Yuan ingin adik perempuan saat kecil. Dia pernah pulang sambil menangis. Semua orang punya adik lucu. Hanya dia yang tidak punya. Sekarang malah begini. Dia sendiri yang cari adik perempuan sebaik ini. Aku selalu ingin punya kakak laki-laki. Ming Yuan adalah kakak laki-laki yang terbaik. Jiang Wo,
Aku wakil warga datang ke rumahmu untuk memberikan plakat keluarga 5 baik. Baik, baik, baik. Anak laki-laki kamu tahun ini membangun jalan untuk desa, membangun pabrik, membangun sekolah. Bahkan dia juga mendirikan sebuah dana bantuan gratis untuk keluarga miskin. Aduh, kontribusi besar buat kita semua loh. Desa kita ini, aku nggak tahu cara membalas kalian. Jadi kami hanya bisa menyerahkan ini. Papan nama keluarga 5 baik, kehormatan desa kita sudah datang. Semoga kalian tidak keberatan ya. Ucapan Pak Kades terlalu berlebihan. Kita semua dari desa yang sama. Sekarang ini, Lin Yuan, dia sudah sukses besar. Melakukan hal-hal untuk desa. Itu sudah seharusnya. Mana ada yang seharusnya atau enggak zaman sekarang ini. Orang berhati nurani makin jarang. Lin Yuan membalas kebaikan kampung halamannya. Semangat seperti ini. Sangat bagus. Sangat berharga sekali. Desa kita tahu berterima kasih. Kami menamainya dengan nama Lin Yuan, yaitu Jalan Lin Yuan, Pabrik Lin Yuan, Sekolah Harapan Lin Yuan. Semua ini pakai namanya, ini kayaknya kurang baik deh. Aku juga setuju. Takut mengurangi keberuntungan anak laki-laki saya. Tidak akan begitu. Tenang, ini justru kebajikan baik. Tuhan sudah melihatnya. Pasti akan menambah umur. Ini loh. Sudah ayah ibu. Ini juga niat baik warga desa. Kalau mau pakai namaku, pakai saja. Namaku saja. Lagi pula, semua ini buat bangun kampung kita. Kalian nggak mau ikut aku lagi. Berarti sama saja membangun kehidupan kalian sendiri. Nanti aku bangun desaku juga. Supaya kehidupan kalian lebih nyaman. Wah, bagus sekali. Benar-benar anak yang baik. Gadis ini cantik sekali. Kapan kalian menikah? Semua warga desa menunggu kalian. Baik, baik, baik. Aku pulang, lihat ibu mertuaku nanti. Kembali kita tentukan tanggal pernikahan.